nol, satu, dua. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat dan tentu saja selamat sore waktu Riyadh, Saudi Arabia. Dan selamat pagi barangkali di tempat Dusana Ranah dan Rantau atau siang atau apapun itu suasananya. Ya, dan aktivitas Anda kembali. Radio Gebu Minang hadir bersama di ruang dengar sahabat, dan kali ini seperti biasa setiap pekannya di hari Ahad akan ada kerjasama dengan Mande Minang Mancanegara. Dan kali ini program spesial dari Mande Minang Mancanegara khususnya dari bidang pendidikan menghadirkan webinar dalam dunia pertanian. Topik kali ini ataupun tema yang akan kita diskusikan bersama, yakni berkaitan dengan ketahanan pangan Sumatera Barat. Dan tentu saja penyiar Dusana Ranah dan Rantau Mela dari Riyadh yang akan menemani Dusana Sadonyo, dan saya tidak sendiri, nanti akan ada moderator kita ya yang berada di Indonesia sana, yakni Pak Heri Yusamandra. Dan untuk itu, sebelum kita mulai, tentu saja di hari yang penuh berkah ini, di hari Ahad 26 ya November 2007, yang berkaitan juga yang bertepatan juga dengan 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Dan tentu saja kegiatan webinar ini disiarkan secara langsung melalui radio Gebu Minang, baik secara streaming maupun di YouTube channelnya. Dan nanti akan ada ini ya, sesi diskusi ataupun tanya jawab di mana Dusana bisa berinteraksi langsung melalui WhatsApp call di nomor telepon plus 62 851 0096 8460. Dan kali ini sudah hadir narasumber-narasumber kita di studio virtualnya kita, dan tidak ada salahnya kita sapa terlebih dahulu. Ada Pak Denny Abdi, SAMSI, yang merupakan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga akan ada narasumber kita yang masih kita tunggu. Beliau masih dalam perjalanan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, dan beliau akan mengisi kebersamaan kita kali ini sebagai narasumber utama juga, yakni Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, ya, insya Allah akan hadir. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa yang merupakan motor penggerak dari Mande Minang Mancanegara, yakni Mande Ben atau Mande Nurbaini Mekoski dari USA Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mande Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Indonesia. Oh ya, sekarang berada di Indonesia ya. Selamat menikmati liburan. Dan tak kalah pentingnya, kegiatan webinar kali ini tentu dipandu oleh orang yang memang kompeten dan punya pengalaman di bidang lingkungan hidup. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Heri Yusamandra ya, SSI MSI, yang sudah hadir juga di studio virtual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri. Waalaikumsalam, Bu Mela. Iya, terima kasih ya. Dan insya Allah nanti kita akan berdiskusi bersama ya. Dan tampaknya akan semakin hangat, makin malam makin hangat nih biasanya Pak Heri. Iya, Baik, di mudah-mudahan. sana Rana dan Ranto, tidak ada salahnya juga kita mengucapkan Alhamdulillah atas rahmat dan tentu saja izin dari Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Dan sebagai pembuka, kita berikan kesempatan untuk Mande Ben untuk memberikan sambutan berkaitan webinar kali ini. Silakan, Mande Ben. Terima kasih, Mbak Demela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena atas reda Allah juga lah kebersamaan sekarang ini. Demi keberkahan program kita ini, kita sampaikan salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Pertama-tama, mari kita luruskan niat kita bahwa segala yang kita lakukan ini adalah dengan niat lillahi ta'ala. Semoga segalanya akan membawa berkah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Mandeh Minang Mancanegara, saya mengucapkan terima kasih dengan apresiasi yang sangat tinggi. Nah, pertama-tama itu tamu kita ya, Pak Wagub, Pak Jody, yang sebentar lagi akan datang. Ya telah bermurah hati memenuhi undangan kita ini. Kita harapkan sebentar lagi beliau akan landing dan bersama kita. Ini kepada Pak Denny, Dubes Denny Ati yang tidak asing lagi ya. Terima kasih banyak Pak Denny. Pak Denny adalah pembina 3M yang dulu bernama Bundo Kandung Mancanegara. Pak Denny yang tanpa pamrih, yang selalu menyediakan waktu untuk kami. Mande-mande Minang, seniorita beliau. Bahkan kami yang telah senior citizen pun, right? Jadi Mande Minang Mancanegara adalah lintas generasi, lintas teknologi, berpacu dengan generasi muda. Mande Minang Mancanegara adalah perkumpulan mandeh-mandeh yang bagaimana ya, yang lintas negara dan sebentar. Kemudian, jadi kami ini mandeh-mandeh Minang negara, Panca Minang, mandeh Minang Mancanegara ini ya selalu di bawah bimbingan Pak Denny begitu. Beliau selalu mencurahkan pikiran waktu beliau tanpa pamrih meskipun dan waktu yang sesingkat-singkat beliau gitu. Terima kasih banyak lagi Pak Denny. Itu juga penasihat kita yang tak asing lagi itu Dr. Profesor Siti Salma dimanapun beliau berada saat ini. Ucapan terima kasih pada para sponsor kami yang terlihat itu di flyer ya, di radio RGM, Rumah Gadang Mancanegara, Rumah Gadang Minangkabau, yang selalu mendampingi, menyiarkan langsung program kita ke pelosok dunia, alhamdulillah. Nih, last but not least, jadi para panitia, terima kasih kepada panitia program dan para anggota 3M dimanapun berada, serta pada semua yang telah hadir mengikuti program kita ini. Kebersamaan ini adalah menempati tempat yang tersendiri bagi kita, bagi kami 3M. Semoga kita beroleh hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Kami ya, kita mandeh-mandeh Minang Mancanegara adalah mandeh-mandeh lintas geografi, lintas generasi, lintas teknologi. Nih memang berpacu dengan generasi muda ya. Berpadu asas cinto pada ranah Minang. Demi melestarikan keminangan kita, bahasa, adat, dan budaya Minangkabau. Di samping mana kita 3M memang adalah sebagai wadah silaturahmi antara rantau jauh, rantau dekat, dan ranah Minang, tetapi ya supaya itu menjaga jangan sampai titian alih aye gadang dan sampai jalan dialih di orang banyak. Ini panggilan mandeh, ini untuk kita semua ya yang belum tahu mandeh Minang Mancanegara. Jadi panggilan kita itu mandeh Minang Mancanegara. Ini mandeh itu cenderung berarti pada pembelajaran pendidikan, begitu juga dengan pengkaderan ya. Nah di sini fungsinya sebutan mandeh ini yang kita terapkan yang kita terapkan di 3M ini, insya Allah.
Mande-mande Minang mancanegara dengan berbagai ekspertisnya berkolaborasi berbagai macam dalam hal yang sebisa kami, sebisa kita berbagi pengetahuan, pengalaman, informasi, membukakan jalan, membimbing untuk mungkin belajar ke luar negeri dengan degree maupun non-degree ya ke mancanegara. Jalan telah terbuka sekarang, kita tahu jalan sangat lebar dan banyak. Tersah kitanya lagi untuk memanfaatkannya. Jadi kami Mande Minang Mancanegara selalu bersedia membantu apa yang kami bisa. Jadi keberadaan 3M ini lebih kepada daya gunaan human resources-nya, insya Allah. Kalau kita melirik kepada tema kita, ketahanan pangan Sumatera Barat. Ini suatu tema yang sangat penting. Ketahanan adalah unsur survive-nya kita, keselamatan jiwa dan raga kita. Tanah air kaya raya, bumi, hutan, dan lautnya, subur tanahnya, kaya lautnya. Seyogianya kita ini lebih fokus pada masa depan pertanian dan perikanan, kehutanan, seperti apa yang disampaikan Pak Yodi nanti ya, sebagai judul beliau. Jadi kalau dilihat ini ya, dari pengamatan kita di negara superpower seperti Amerika, kita itu membuat optimis untuk membenahi diri kita ini untuk bisa berbuat seperti di negara maju juga. Para petani, nelayan adalah profesi yang sangat dihargai di negara sana. Lapangan ini tidak hanya dikelola oleh individual atau public funding ya, tetapi disupport oleh government ya dalam financial. Jadi government itu memberikan loan untuk membeli mesin-mesin itu pengolah pertanian itu yang mesin-mesin berat yang mahal-mahal itu seperti traktor, combine atau alat-alat untuk memotong pohon atau apa gitu ya hasil-hasil pertanian. Jadi sepertinya sawah mereka itu beda dengan sawah kita gitu ya. Mereka tidak mencangkul-cangkul dengan dengan air-air begituan. Jadi maksudnya itu mereka itu para petani di sana itu dibantu dengan alat-alat yang canggih begitu oleh government-nya dengan loan itu. Truk-truk juga begitu ya. Pokoknya dilengkapi. Kadang-kadang loan itu juga diberi maafkan gitu ya. Dihibahkan saja. Kalau petani itu juga tidak sanggup membayarnya, tergantung pada kondisi petani itu. Begitu juga dengan perikanan, bidang ini disupport dengan kapal-kapal nelayan yang besar-besar, yang menangkap ikan ke lautan yang tidak bertepi, benar-benar menyambung nyawa mereka itu. Itu sepertinya ada itu ya, mungkin ada yang telah menonton film Perfect Storm. Nah, memang begitulah nasib nelayan-nelayan di sana itu. Tapi secara besar-besaran begitu ya. Tidak memancing seperti kita ikan-ikan kecil itu. Kalau mereka ikan-ikan kecil itu udah saja gitu ya. Jadi kita kalau dulu itu ya, kita para petani, para nelayan itu dianggap itu profesi yang rendah. Sepertinya tidak dilihat sebelah mata begitu ya. Padahal ini adalah sumber ketahanan pangan tanah air. Kadang-kadang kita lebih prihatin itu ya pada teknologi yang canggih, menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Bagus sekali. Tapi kalau industri itu berdasarkan kepada pokok kekayaan kita tadi, pertanian dan perikanan, pertambangan, dan sebagainya. Ya, kenapa tidak ya?
Namun kita harus menukikkan pandangan kepada hal-hal yang dasar, sumber dasar kita dulu. Jangan overlook di sektor yang dua ini, perikanan dan pertanian itu. Di sini juga letaknya sektor pendidikan kita dalam dan luar negeri. Kita telah banyak menghasilkan PhD luar negeri dan dalam negeri. Tapi ya beliau itu kita harapkan juga di samping duduk di belakang meja juga terjun ke lapangan memikirkan, meningkatkan, mencontoh hal-hal yang di negara maju itu. Kita optimis dengan itu. Bahkan di audiens ini ya kita melihat itu expert-expert luar negeri juga. Nanti kita juga akan mempertanyakan kepada beliau, mungkin input-input dari beliau-beliau itu insya Allah. Future kita insya Allah akan bisa berlevel internasional juga seperti negara-negara maju itu. Anyway, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak saja nanti presentasi dari Bapak Wagub, dari Pak Denny. Ini berhubung dengan Pak Wagub masih dalam, mungkin sedang landing sekarang. Nanti kita berikan kepada Pak Denny dulu presentasinya. Kemudian sampai di sini saja kata sambutan saya. Ya, baiklah waktu kita kembalikan kepada Ibu Mela, moderator kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeh Bena, Ketua dari Mandeh Minang Mancanegara. Ya, kata kuncinya adalah bagaimana kehidupan para petani nelayan di Indonesia khususnya ya bisa lebih baik lagi, dan bagaimana juga nanti teknologi dapat membantu para saudara-saudara kita ini ya, Mandeh Ben, untuk mengembangkan ya produktivitas mereka. Baik, di sana Ranah dan Ranto, kita tidak sabar ya ingin mendapatkan insight ataupun pencerahan dan juga motivasi dari para narasumber kita dan juga moderator kita nih yang aktivitasnya bergelut di dunia lingkungan hidup. Nah, sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut moderator kita akan simak video berikut ini.
Ya, luar biasa sekali. Kita berikan tepukan tangan ya, di tempat kita masing-masing. Nah, itu tadi Dusana Ranah dan Ranto dan juga peserta Zoom, gambaran dari aktivitas Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat ya, Dr. Insinyur Audi Joynaldi. Dan masih muda tentu saja masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Tapi apakah untuk kita kontribusi di masyarakat dipengaruhi oleh usia? Nah, nanti kita bisa tahu ya dari narasumber-narasumber kita. Dan seperti yang saya katakan, moderator kita kali ini adalah seorang aktivis lingkungan ataupun bisa kita katakan juga sebagai tokoh, pelaku, profesional yang aktivitas kesehariannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Bapak Heri Yusamandra, SSI, MSI. Nah, beliau ini tentu saja putra daerah Minangkabau yang lahir di Kota Padang. Hobi beliau yang senang berpetualangan di alam bebas, bisa jadi ini menjadikan beliau concern terhadap kelestarian, keberlangsungan, atau keberlanjutan ketahanan lingkungan, serta isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup ya. Di antaranya pengelolaan sampah plastik, yakni berkaitan dengan revolusi pengelolaan sampah plastik dan juga pemanfaatan teknologinya ya, sehingga bisa digunakan kembali serta bagian dari mengatasi krisis sampah plastik tentunya, dan juga konservasi laut. Nah, di mana saat ini beliau diamani juga sebagai consulting project manager di West Hub Indonesia, yakni manajer proyek konsultasi Pusat Sampah Indonesia, tepatnya di Jakarta dari April 2023 hingga Selain itu, beliau juga pernah sebagai National Program Manager ADUPI di Tangerang dari tahun 2001 hingga 2023. Nah, Dusana Rana dan Ranto serta peserta webinar tidak hanya berkarya dan berkontribusi secara langsung di masyarakat, khususnya daerah Jawa, ternyata Putra Minang ini yang dari tahun 2005 ya, secara adat Minangkabau diberikan gelar Rajo Alam. Nah, atau Raja Alam nih ya, cocok sekali nih dengan background-nya ya. Pernah merambah sampai ke Papua Barat. Wow, di ujung Indonesia. Tepatnya beliau sebagai Senior Program Manager MISOL atau MISOL ya, Foundation, yang konsentrasinya tentu saja lagi-lagi terhadap perlindungan cagar alam laut yang luas. Nah, pengalaman di dunia konservasi laut juga beliau dapatkan ketika menjabat sebagai Conservation Manager PT Putri Naga Komodo di Nusa Tenggara Timur tahun 2008-2001. Nah, Dusana Rana dan Rantau tentu saja semua keahlian beliau ini tidak lepas dari pendidikan formal dan informal yang beliau enyam. Diawali dengan pendidikan sarjana di Universitas Andalas, beliau mengambil jurusan Marine Biology atau Ekologi Laut di tahun 2001, lalu lanjut di Integrated Coastal Management University of Queensland ya, di Brisbane, Australia tahun 2007. Dan terakhir di tahun 2022, wah baru nih ya, fresh graduate nih ya, mengambil Solid Waste Management di Denmark Technology University, Denmark. Dan sahabat ataupun Dusana Ranah Rantau serta peserta webinar, Bapak Ibu semuanya, lebih dari 2 dekade ya, hidup beliau abdikan ya kan dalam manajemen proyek serta keterlibatan komunitas, bagaimana menjaga ya kan lingkungan hidup ini biar bisa berkelanjutan dan bertahan, serta bagaimana ekosistem tersebut berdampak positif bagi masyarakat. Nah, dan sudah hadir, sudah siap ya, udah Heri di studio sana. Bagaimana nih, udah Heri? Assalamualaikum. Ya, kembali saya menyapa. Baik, terima kasih Ya, Mandemela profilnya ya. Masya Allah. Iya, Ya, profilnya Masya Allah. Dan ini tentu lingkungan hidup dengan pertanian bisa kita kaitkan juga ya, udah Heri. iya nanti insya Allah ya semampunya kita coba elaborasi nanti tergantung dari eh, pertanyaan-pertanyaan dan keinginan tahuan dari audiens kita nanti dan partisipan di webinar ini dan tentu kita juga ya lebih fokus juga kepada dua narasumber kita nanti ya tentang materi-materi
yang lebih fokus kepada pertanian, dan perikanan dan kehutanan khususnya di Sumatera Barat. Dan kemudian ya tentu kita elaborasi dengan pengalaman Pak Denny selama ini di Vietnam, bagaimana transformasi pertanian di Vietnam yang mungkin bisa menginspirasi kita di Sumatera Barat nanti dalam membangun lift up usaha pertanian di kampung kita Sumatera Barat. Demikian Bu Mandemela. Baik, udah Heri, dan kami ingatkan peserta Zoom mohon untuk menonaktifkan mic-nya ya, biar kita berikan kesempatan untuk moderator serta narasumber kita sehingga audionya bisa lebih jelas terdengar. Dan pada saatnya silakan bertanya di kolom komentar baik di Zoom maupun di YouTube channel, dan juga line telepon kami di +62 851 0096 8460. Silakan, waktunya beraksi untuk Pak Heri. Baik, terima kasih Mandemela. Kita langsung saja untuk masuk kepada sesi utama dari acara ini, yaitu presentasi dari dua narasumber yang luar biasa malam ini adalah Uda Denny Abdi dan Wakil Gubernur kita Sumatera Barat Pak Jody. Ya, pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita berkumpul bersama, diberikan waktu dan kesempatan, dan tidak lupa juga salawat dan salam kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik bagi kita semua. Baik, pada malam ini narasumber pertama yang akan menyampaikan materi presentasinya adalah Uda Denny Abdi. Sedikit saya akan review tentang profil beliau secara singkat. Jadi Uda Denny Abdi adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Beliau pernah bertugas di beberapa highlight saja, beberapa sekretaris kedua Indonesia di Canberra, Australia. Kemudian yang highlight yang terkait dengan pertanian, yaitu sebagai Kepala Subdirektorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Vietnam. Jadi hampir 2 tahun lebih ya, ya hampir 3 tahun ya udah ini ya sebagai Duta Besar. Nah kemudian ya itu secara singkat profil narasumber kita yang pertama, Uda Denny Abdi, dan tanpa memperpanjang waktu lagi kita minta kepada Uda Denny untuk menyampaikan materinya, dan yaitu tentang bagaimana transformasi pertanian dalam hal ini beras khususnya di Vietnam, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi petani-petani beras kita, dan mungkin juga Uda Denny bisa menambahkan sedikit tentang transformasi pertanian di bidang lain seperti buah-buahan, karena tadi saya sempat belajar juga di beberapa sumber bahwa dalam 10 tahun terakhir dari 2009 sampai 2019 itu sektor pertanian di Vietnam itu naik 280%. Jadi itu luar biasa sekali lift up-nya ya, dan merupakan termasuk 8 besar eksportir produk pertanian ke Amerika Serikat. Nah ini luar biasa sekali. Jadi bagaimana kalau kita komparasi dengan Indonesia? Nah mungkin nanti di pembahasan atau penyampaian yang disampaikan oleh Uda Denny bisa membuka wawasan kita. Demikian, dan silakan Uda Denny, waktu diserahkan kepada Uda Denny. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Doben sebagai Ketua 3M, moderator kita Adinda Heri. Ini teman diskusi kami nih, ada from time to time ya, Adinda Heri ya.
And then of course Mela, ini kita apa namanya yang membuat kita live hari ini ya di radio ya, Mela. Saya mungkin langsung saja ya karena kita sudah cukup banyak waktunya sejak pembukaan. Mungkin Pak partisipan juga sudah mulai menunggu-nunggu. Nah, kita langsung saja lihat ke presentasi. Ini ini outline-nya. Tentu sebagai duta besar Indonesia di Vietnam, yang saya lakukan adalah bagaimana kita membandingkan kinerja dalam hal ini pertanian, mainly about pertanian. Nanti kita bisa singgung juga perikanan sedikit. Bagaimana prestasi Vietnam. Tadi Pak Eri sudah memulai bagaimana kekuatan atau kemajuan industri pertanian dan perikanan Vietnam sehingga mereka mampu tampil menjadi salah satu eksportir utama dunia. Sebetulnya kalau kita bicara Vietnam bukan hanya pertanian dan perikanan, hampir semua industri yang namanya mulai manufacturing, high-tech, hampir semuanya mereka maju gitu. Tapi ya modal utamanya sebetulnya bagaimana memajukannya itu mirip-mirip saja. Nanti kita bisa lihat. Mungkin langsung aja ke slide kedua ya. Oke, nah kalau kita membandingkan Indonesia dengan Vietnam, supaya kita paham konteksnya, sehingga kita bisa lihat apple to apple. Nah ini kita coba bandingkan secara garis besar, sehingga nanti kita bisa paham Vietnam itu sebesar apa gitu. Nah ini adalah indikator-indikator ekonomi utama antara Indonesia dan Vietnam. Misalnya ini tahun 2022, Indonesia itu tumbuh 5,3% GDP-nya, growth. Sementara Vietnam tumbuh 8%. GDP per kapita, nah ini sebenarnya yang menentukan tingkat kemakmuran penduduk di suatu negara. Indonesia masih lebih tinggi dari Vietnam, yaitu 4.783 US dollar, sementara Vietnam 4.163. Tapi kita jangan lupa, Vietnam itu baru membangun tahun 86 ke atas, yang mereka mulai dengan program Doi Moi namanya, program reformasi. Jadi sementara Indonesia tahun 80-90 itu sudah cukup maju ekonominya. Jadi sebetulnya kecepatan mereka meningkatkan income per kapitanya ini memang tergolong cukup dahsyat kecepatannya. Nah, kemudian yang menarik lagi kalau kita lihat size ekonominya, sebetulnya total GDP Indonesia itu 3 kali Vietnam. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, Indonesia itu sekitar 1,3 triliun US dollar, sementara Vietnam itu sekitar 400 billion US dollar. Nah, jadi 3 kali ya, ekonomi kita 3 kali lebih besar daripada ekonomi Vietnam. Penduduknya pun Indonesia 3 kali lebih besar daripada Vietnam. Vietnam sekitar 100 juta, kita 280 juta. Nah, tapi coba kita perhatikan ini, total trade. Total trade Vietnam ke dunia, kalau Indonesia itu 529 billion US dollar, Vietnam itu 730. Jadi dengan size ekonomi sepertiga kita, dia mampu berdagang. Ini kalau total trade ini adalah jumlah antara ekspor dan impor. Dengan dunia jauh lebih besar dari Indonesia. Ini hampir 200 miliar dolar lebih besar daripada Indonesia total trade-nya. Berarti Vietnam memiliki kemampuan menghasilkan produk-produk yang kaya nilai tambahnya. Ekspornya sendiri itu 100 miliar dolar lebih besar daripada Indonesia ke dunia. Nah, sementara di bawahnya untuk kemampuan menarik FDI kita masih lebih besar, sekitar 2 kali. Di bawah ini mengenai tourism, ini mungkin tidak terlalu relevan hari ini. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini mengenai food security, apa yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam. Jadi mereka secara serius melakukan restructuring ekonominya dan industri pertaniannya. Jadi pemerintah betul-betul turun tangan, tidak hanya melepaskan kepada petani bagaimana menanam, bagaimana mengelola pertanian, tetapi betul-betul mereka menggalang kekuatan bersama-sama. Jadi kalau di bola tuh ya Pak Eri namanya total football ya.
Jadi semua bergerak ke arah yang sama. Nah, kemudian supply and demand as well as price of rice and other agricultural product in the world fluctuated on daily basis. Nah, ini sebetulnya ini kondisi dunia. Jadi memang harga pangan itu naik turun di dunia ini adalah karena negara-negara sudah interconnected satu sama lain. Memang industri makanan termasuk pertanian ini sangat dipengaruhi oleh perubahan harga di dunia. Nah, Vietnam juga secara agresif menegosiasikan berbagai free trade agreement. Jadi ini adalah untuk membuka akses pasar bagi produk-produk mereka. Karena semakin banyak mereka mengikuti free trade agreement, akan semakin mudah bagi produk-produk Vietnam untuk memasuki pasar-pasar utama dunia. Kemudian mereka juga menerapkan Industrial Revolution 4.0. Mereka sangat fokus kepada penyediaan sumber-sumber seperti tanah, air, tenaga kerja, dan kemudian of course sekarang kalau kita bicara pertanian tidak bisa tidak akan berdampak kepada climate change. Nah, mungkin ini dampak lingkungan yang juga nanti mempengaruhi kepada pertanian. Slide berikutnya. Oke, ini mungkin key economic priorities. Saya rasa ini kita lewati saja. Ini hanya menceritakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam sejak mereka tahun 1945. Jadi sebagai informasi, Vietnam merdekanya dengan Indonesia itu hampir berbarengan. Kita 17 Agustus, mereka 2 September di tahun yang sama. Namun Indonesia hanya menghadapi beberapa tahun Belanda mencoba kembali ke Indonesia dari tahun 45 sampai 49, sementara Vietnam terus dilanda perang karena mantan kolonialnya mencoba kembali lagi, dan kemudian karena persaingan global saat itu mereka pun berperang melawan Amerika. Jadi luar biasa panjangnya perang yang dialami oleh Vietnam, sehingga praktis di poin kedua ini baru tahun 86 mereka baru memulai konsep pembangunannya. Lanjut, next slide. Nah, ini comparison. Kalau kita bicara lahan pertanian, nah mari kita lihat bagaimana jumlah lahan misalnya. Ini poin 1, di Vietnam itu ada 3,9 juta hektar lahan pertanian. Sementara Indonesia 7,46. Jadi secara rata-rata kira-kira lahan pertanian di Indonesia itu jumlahnya hampir 2 kali lipat lahan pertanian di Vietnam. Nah, mengenai produktivitas, kalau kita lihat di Vietnam itu rata-rata 6 ton per hektar, sementara di Indonesia 5,1 ton per hektar produktivitas padi per hektarnya. Tapi yang menarik, Vietnam itu sekarang sudah mampu panennya 3 kali dalam setahun. Itu sudah sangat umum di sini. Nah, sementara Indonesia rata-rata masih 2 kali 1 tahun. Akibatnya, total produksi Vietnam sekitar 27 sampai 28 juta ton per tahun. Nah, Indonesia sedikit lebih besar, sekitar 31,5 juta ton per tahun. Coba kita bandingkan, karena produktivitas Vietnam yang tinggi, dengan luas lahan kita yang hampir 2 kali Vietnam, kita hanya sedikit lebih banyak produksi kita dibanding Vietnam. Sementara Vietnam dengan penduduk 100 juta, mereka hanya mengkonsumsi 21 juta ton. Sementara konsumsi kita hampir 31 juta ton. Karena itulah kalau kita lihat ini produksinya Vietnam 28, konsumsinya 21,5, jadi sekitar mereka surplus beras sekitar 7 juta ton. Sementara Indonesia sebetulnya kalau kita lihat datanya, antara konsumsi dengan produksi itu masih sedikit ada surplusnya, tapi mungkin karena masalah tata niaga, masalah distribusi, sehingga kita saksikan dalam tahun-tahun ini bahwa Indonesia harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dari impor beras, yang antara lain juga dari Vietnam. Next slide.
Nah, ini sama mengulangi kembali yang tadi kita sampaikan. Jadi di bagian yang tabel ini adalah perbandingan produksi dan konsumsi dari tahun ke tahun antara Vietnam dan Indonesia. Dan Vietnam secara stabil memiliki surplus beras berdasarkan data-data ini. Nah, kalau kita lihat di data ini, siapa sih negara yang paling banyak memproduksi beras? Nah, ini kalau kita lihat, ini nomor 1 Cina, nomor 2 India, kemudian Bangladesh, kemudian Indonesia. Jadi dari sisi produksi sebenarnya Indonesia itu nomor 4 di dunia. Namun karena penduduk kita besar dan makanan utama, makanan pokok penduduk kita adalah beras, makanya kemudian konsumsinya juga menjadi cukup tinggi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah negara-negara tujuan ekspornya Vietnam. Nah, dengan surplus Vietnam yang cukup besar, nah ini kita bisa lihat di tabel di bagian yang bulat ini negara-negara yang merupakan eksportir utama beras. Jadi nomor 1 itu India, nomor 2 Thailand, dan Vietnam nomor 3. Nah, jadi Indonesia tidak termasuk eksportir di sini karena hampir semua produksi kita konsumsi sendiri, bahkan kita masih perlu impor untuk menutupi kekurangan produksi untuk memenuhi konsumsi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah menjelaskan di mana saja terdapat area-area pertaniannya Vietnam. Mungkin kita lewatkan aja slide berikutnya. Nah, ini rata-rata. Jadi kalau secara rata-rata petani Indonesia tuh luas lahannya tuh 0,3 hektar, sementara Vietnam 0,5 hektar. Jadi pada umumnya juga sama dengan di Indonesia, petani Vietnam juga memiliki lahan yang relatif kecil, walaupun dibandingkan dengan Indonesia juga sedikit lebih besar. Slide berikutnya. Nah, ini adalah identifikasi, ya, kami di KBRI berusaha dari berbagai sumber mencoba melihat apa sebenarnya yang menjadi success factor dari keberhasilan produksi beras di Vietnam. Nah, nomor 1 adalah mindset para petani. Jadi petani Vietnam itu adalah para pekerja keras. Sebetulnya bukan hanya petani, para pekerja di Vietnam umumnya mereka bekerja sangat keras, kreatif, adaptif, dan selalu siap dengan perubahan-perubahan. Nah, jadi di sini petani-petani Vietnam itu dengan bantuan pemerintahnya, dengan bantuan berbagai macam organisasi internasional yang ada di Vietnam, itu mencoba membantu bagaimana meningkatkan produktivitas lahan-lahan pertanian. Nah, mereka memiliki mindset yang sangat terbuka terhadap penerapan teknologi-teknologi baru. Jadi banyak sekali kami lihat palet-palet project dari negara-negara Eropa yang pertaniannya sudah maju, penerapan teknologi, precision agriculture misalnya, itu diterapkan di Vietnam. Dan di Vietnam sekiranya mereka sudah sukses di satu provinsi, dengan cepat itu mereka replicate di provinsi-provinsi lainnya. Jadi pemerintah pusatnya juga mengorganize secara cukup terkoordinasi bagaimana lessons learned dari berbagai negara itu setelah dilakukan pilot project kemudian direplicate di provinsi-provinsi lain. Sehingga penerapan teknologi-teknologi baru itu secara cepat akan diserap oleh petani Vietnam dari berbagai wilayah. Nah, ini innovative policies, ya ini maksudnya itu tadi, jadi mereka sangat terbuka, sangat inovatif, karena memang saat ini lahan pertanian itu tidak bisa lagi dikelola secara tradisional. Semuanya harus menggunakan teknologi, bagaimana mengatasi masalah kekurangan air, bagaimana pupuknya supaya tepat sasaran, tidak terlalu banyak dan tidak mengurangi kesuburan tanah misalnya. Nah, kemudian investment. Mereka terus-terus melakukan investasi di infrastruktur seperti irigasi, dan yang penting itu Vietnam selalu di berbagai industrinya termasuk pertanian selalu menggunakan hasil-hasil riset.
Jadi R&D merupakan sesuatu yang biasa dilakukan di berbagai sektor di Vietnam, termasuk pertanian. Sehingga apapun kemajuan-kemajuan riset yang ada di berbagai negara, itu dengan cepat mereka serap di sini, walaupun petaninya rata-rata masih sangat sederhana, tetapi penerapan teknologi sudah sangat cepat di Vietnam. Next slide. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah. Jadi nomor 1 kita lihat land use planning policies. Nah, jadi di Vietnam itu tidak mudah untuk mengalihfungsikan lahan pertanian. Nah, ini misalnya land use planning for paddy is approved by the parliament. Each province need permission of prime minister to change their purpose. Bayangkan, jika ada yang ingin merubah fungsi lahan pertanian, itu perlu izin dari Perdana Menteri langsung. Nah, begitu sulitnya. Jadi di Vietnam itu banyak sekali persyaratan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian. Antara lain yang saya ingat ketika saya melakukan diskusi dengan institusi riset di Vietnam, antara lain pertanyaannya adalah apakah lahan ini sudah tidak subur lagi sehingga perlu dialihfungsikan. Jadi betul-betul lahan dan profesi petani itu betul-betul dilindungi oleh negara. Nah, kemudian trade policy tadi yang terkait dengan free trade agreement. Nah, ini adalah akses yang dinikmati oleh produk-produk Vietnam untuk menjangkau pasar ekspor di seluruh dunia. Kemudian public investment, pemerintah Vietnam sangat menggalakkan bagaimana investasi publik untuk sektor-sektor infrastruktur untuk mendorong kemajuan pertanian. Kemudian R&D. Ini tadi kita sudah bahas bagaimana meningkatkan capacity building di sektor pertanian dengan menggunakan hasil riset secara berkelanjutan. Slide berikutnya. Nah, ini sebetulnya ini cukup banyak ya, tapi pada intinya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam secara nasional ini merupakan bagian besar dari strategi global. Jadi mereka itu punya konsep mengintegrasikan ekonomi Vietnam kepada ekonomi global. Jadi berbagai konsep yang dilakukan secara nasional ini mereka mereka rekatkan kepada berbagai konsep global seperti misalnya yang kita tahu Sustainable Development Goals yang dilakukan oleh UN, misalnya ada nutrition di sini. Jadi berbagai hal, gerakan-gerakan yang sifatnya mengarah kepada ketahanan pangan, kecukupan gizi. Nah, itu diserap oleh Vietnam dan konsep nasional mereka itu beradaptasi dengan konsep-konsep global. Jadi mereka melakukan perencanaan pada tingkat nasional itu tidak berdiri sendiri. Slide berikutnya. Nah, ini rekomendasi dan lessons learned. Jadi intinya ini untuk bahan diskusi kita, apa yang bisa kita tarik pelajaran dari pengalaman yang sudah dilakukan Vietnam. Nomor 1, data menunjukkan bahwa produktivitas lahan pertanian harus kita tingkatkan. Bagaimana caranya di Indonesia yang saat ini kita hanya bisa panen 1 atau 2 kali setahun, bisa merata 3 kali setahun. Karena itu sudah banyak diuji cobakan di berbagai negara lain, termasuk di Vietnam, dan itu bisa dilakukan. Nah, artinya nanti perlu penyuluhan yang terus-menerus kepada para petani kita, perlu melihat pupuknya, melihat bibitnya, sehingga kita bisa menyamai prestasi yang sudah dilakukan Vietnam. Sebetulnya kalau kita mau tidak sulit, Indonesia tinggal menunjuk pilot project-nya di mana, begitu banyak mitra internasional yang dengan senang hati akan turun untuk membantu melakukan pilot project di Indonesia. Karena apa? Jika Indonesia sebagai negara dengan populasi nomor 4 di dunia mampu melakukan swasembada pangan, ini akan membantu ketersediaan food security di dunia. Bahkan coba bayangkan misalnya kita bisa seproduktif Vietnam, Indonesia akan bisa menjadi salah satu negara eksportir beras utama di dunia karena luasnya lahan pertanian kita. Nah, kemudian yang kedua, protect the paddy field. Jadi walaupun hingga saat ini masih luas,
tetapi kita harus hati-hati karena banyak sekali kebutuhan pembangunan, apakah itu untuk perumahan, apakah itu untuk industri, dan begitu banyak kebutuhan untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan lahan. Jadi dengan sadar kita harus memprotek lahan pertanian itu. Harus jangan dengan mudah kita mengalihfungsikan karena dalam waktu singkat nanti bisa berkurang secara drastis karena kebutuhan untuk industri-industri lainnya maupun perumahan. Kemudian improve rice trade system. Nah, ini kita juga perlu secara agresif untuk memasukkan perdagangan beras di dalam free trade agreement kita, sehingga kita bisa semaksimal mungkin memanfaatkan kalau nanti kita menjadi eksportir misalnya, produk-produk kita juga memiliki keunggulan ketika memasuki market-market utama di dunia. Kemudian build network. Nah, ini sangat penting. Bagaimana petani kita itu bisa connect langsung, karena kan banyak itu supermarket besar. Seperti di Vietnam ini itu ada misalnya ada lahan ya, walaupun tidak terlalu besar, tetapi mereka langsung melakukan networking dengan supermarket utama, sehingga begitu produksinya menghasilkan sesuatu, mereka tidak pusing-pusing lagi untuk menjualnya. Nah, dengan catatan tentu sudah ada understanding antara pembeli supermarket modern tadi seperti apa kualitas yang mereka perlukan. Nah, dengan demikian kalau petani-petani kita menanam padinya dengan teknologi, dengan dengan cara yang sehat, sehingga nanti produknya itu memenuhi kebutuhan supermarket yang modern itu, dengan sendirinya ini akan mengefisienkan tata niaga. Nah, ini akan sangat membantu income petani untuk bisa menjadi sejahtera. Kemudian penerapan teknologi, dan tentunya ini sangat merupakan modal dasar kita juga, memanfaatkan secara masif mengenai koperasi. Koperasi ini sangat penting. Kenapa? Karena koperasi adalah the best model untuk petani kita. Jadi boleh-boleh saja misalnya petani bekerja sama dengan perusahaan besar, tetapi tentu kita harus lihat biasanya kalau petani langsung dengan perusahaan besar, tentu mereka tidak memiliki level playing field yang tidak sama. Biasanya nanti mereka akan berada di bawah tekanan. Tetapi kalau para petani nanti bergabung dalam sebuah koperasi, kemudian para pengurus koperasinya di training dengan baik, bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana mengelola anggotanya, dan anggotanya tahu hak-haknya. Nah, tentu yang paling baik untuk petani adalah koperasi. Nah, mungkin 4 poin itu yang bisa kita jadikan lessons learned dari apa yang sudah dilakukan Vietnam untuk sektor pertanian. Saya rasa mungkin sekian, nanti kita bisa masuk ke sisi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Uda Deni atas paparannya, dan ya ini sangat menginspirasi ya bagaimana transformasi pertanian khususnya beras di Vietnam. Dan saya mau tanya dulu ke Mandemela, apakah Pak Wagub kita sudah bisa online atau kita lanjut dengan sesi tanya jawab dengan Pak Deni dulu gitu. Ya, sepertinya beliau baru saja landing, membutuhkan waktu ya, Pak Heri. Jadi sambil kita menunggu beliau bergabung, tidak ada salahnya kita lanjutkan diskusi. Oke, baik. Jadi sambil menunggu Pak Wagub kita ya bersiap-siap setelah landing, kita lanjut dengan sesi tanya jawab, dan saya lihat di layar itu sudah tergabung 35 ya partisipan dalam room ini. Dan ya silakan dibuka, kita buka sesi tanya jawab, dan bagi yang mau bertanya silakan untuk raise hand ya di sini. Dan juga Mandemela, kira-kira yang di radio gimana prosedurnya nanti?
Ya, di radio nanti kita bisa, kalau misalnya di YouTube channel sudah ada komentar atau pertanyaan, nanti saya akan beritahukan langsung seperti itu ke Pak Heri, dan nanti juga lewat telepon operator kita akan memberitahukan, memberikan tanda seperti ini ke saya untuk kita sambungkan langsung ke Baik, udara. baik. Seperti itu Pak Heri. Terima kasih, Bella. Nah, saya belum melihat ada yang raise hand di sini. Mungkin dari peserta atau yang dari ini sudah, oh udah Ibu Erna Abidin ya, dari Afrika, dari Ghana ya Bu ya. Bu Mande Erna ya, Mande Erna dari Ghana. Nah, beliau ini tadi sempat kita bincang-bincang sebenarnya adalah aktivis juga, aktivis dalam NGO ya Bu Erna, dalam hal apa Bu Mande Erna? Silakan Mande Erna. Pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo Sabananyo dari Alang Laweh Padang, lahir di Padang, tapi merantau ke Mahkamah Sajola menurut apa namanya nasib. Nah, sangat tertarik sekali. Terima kasih kepada Pak Denny ya, dan juga Pak moderator tentang masalah Vietnam. Memang sampai di mana-mana, Masya Allah, beras Vietnam itu di mana-mana. Dan paling enak, paling disukai. Saya tuh suka memikir, gimana caranya ya Vietnam bisa mengekspor beras kemana-mana. Nah, Alhamdulillah sudah terdapat jawabannya di sini. Nah, saya sekarang berbalik ke Indonesia. Aduh ya Allah, kok Indonesia itu masih belum bisa mengekspor beras, padahal pas dilihat udah peringkat keempat produksinya. Nah, ternyata ada strategi yang sangat butuh yang kita pelajari dari permasalahan ini adalah satu, ini kalau saya salah ya, ini pendapat saya ya, mindset, change the mindset. Kedua, build the network. The network adalah scaling out, ya. How we can scale out our production to everywhere in the world. Ya. Nah, sekarang mindset. Di kebijaksanaan pemerintahan Vietnam, kebetulan mungkin bisa diterapkan Indonesia adalah salah satunya scaling up nutrition. Ya. Di sini Sun Movement sangat penting sekali. Inilah juga salah satu pekerjaan saya di Afrika, menerapkan Sun Movement, change the mindset of people, lokal masyarakat, ya, bagaimana mengimprove, meningkatkan gizi, ya, tidak hanya tergantung oleh satu makanan saja, dan juga build the network, scaling out, ya. Jadi masalah pokok ini sebetulnya bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa? Produksi kita tidak jauh dari yield per hektar, ya, tidak jauh dari Vietnam. Bisa ditingkatkan dari pemulihan tanaman. Kemudian dari pemulihan tanaman juga kita bisa meningkatkan produksi beras dari tiga kali per tahun atau 4 kali per tahun, tergantung dari varietas dan seleksinya. Ya, bisa dilakukan, ya, penegasan dari pemulihan tanaman. Nah, sekarang konsumsi beras di Indonesia itu tinggi, Masya Allah. Nah, ini dia. Karena apa? Penegasan dan scaling up nutritionnya mungkin masih kurang. Bagaimana caranya menggilir makanan, ya, tidak tergantung beras 3 kali sehari. Ini pernah diterapkan di Malawi. Masyarakat di Malawi tergantung jagung 3 kali sehari. Ya, kita coba memikirkan apa sebetulnya bisa dilakukan untuk merubah mindset masyarakat di sana. Kebetulan saya waktu itu bekerja sebagai project leader dari CGIAR, International Potato Center SIP. Kita mempromosi produksi daerah, ya. Produksi pokok daerah itu apa? Di situ ubi jala. Ya, di Padang kita sudah biasa makan ubi jala, makan kolak ubi, makan sarang balam, semuanya ada di Padang gitu. Ya, cuman mengganti mindset. Nah, itu perdebatan, butuh research, butuh extension yang kuat, argument, ya, kepada petani sambil bekerja bersama dengan mereka. Mereka membuktikan cara
local knowledge sendiri. Nah, akhirnya the mindset, karena ubi jalar yang ini saya bukan mempromosikan ubi jalar ya, tapi ini salah satu contoh gitu. Nah, apa sebetulnya ubi jalar yang bagus sana? Oh ya, vitamin A defisiensi di sana lebih tinggi. Banyak anak-anak kecil, balita itu kekurangan defisiensi vitamin A gitu. Nah, ada dari local variety selection, bisa juga di breeding, bred varieties, itu ada beta carotene yang tinggi, yang berwarna oranye. Ya, jadi dengan memberikan suatu lampiasan, akan membuka mindset itu pertama untuk orang-orang yang taruhlah illiterate untuk English gitu ya, melihat warna oranye. Nah, oranye identifikasinya adalah warna beta karotin. Misalnya ini salah satu aja. Radio program seperti Ibu Melani sekarang, ya, 3M membuka radio program. Ini suatu membuka network yang besar kepada masyarakat. Nah, dengan merubah mindset masyarakat Indonesia, lihat di daerah Indonesia itu banyak daerah yang tidak hanya tergantung dari beras utama dari awalnya. Madura makan jagung, ya, di Irian, Papua makan ubi-ubian, di Ambon makan sagu. Kenapa kita tidak membangkitkan kembali ya mindset itu, ya? Sementara produksi beras untuk ketahanan nasional karena ingin mendapatkan GDP yang tinggi, kita subur ya, katakan subur. Sistem perberasan di Indonesia itu sudah tergantung irrigation dari Indonesia. Itu terkenal di Bali. Ya, ada foto-fotonya irrigation dari Indonesia. Nah, saya kalau misalnya ada promosi itu selalu menceritakan Indonesian irrigation, for example, rice, padi rice. Ya, bagaimana sistem irrigation kita juga sudah bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya membawa local knowledge into the reality. Ya, nah mungkin ini salah satu saat optimis, ya, Indonesia juga akan merupakan negara yang sudah ada mendeklar ketahanan nasionalnya dan juga menambah GDP-nya. Jadi menurunkan consumption, ya. Salah satunya adalah scaling up nutrition. Jadi jangan makan sama selalu, ya. Dan juga build network. Scaling out. Nah, kita semuanya, sebuah teknologi sudah ada gitu. Cuman sekarang bagaimana cara supaya kita bisa menerapkannya itu. Nah, itu aja komen saya, Pak. Terima kasih banyak. Saya boleh bicara nggak ya? Karena saya nggak tahu, nggak bisa mengangkat tangan. Gimana caranya tadi itu? Oh, Pak Marindo ya. Oke, baik. Terima kasih Manda Erna atas komentar ya, nggak ada pertanyaannya Manda Erna ya. Ya, Pak Marindo nggak bisa angkat tangan. Kemudian ada dua lagi sebenarnya yang saya lihat, Ibu Yulia ya dengan Mbak Huria ya Manis. Ya, mungkin kita kasih ke siapa dulu nih? Ya bolehlah Pak Marindo dulu ya, Pak Marindo ini praktisi pertanian di Sumatera Barat ya. Oke, mungkin bisa langsung menanggapi fakta-fakta yang ada di pertanian Sumatera Barat, dan habis itu saya minta Ibu Yulia dan Mbak Huria ya untuk bertanya. Ya, oke, dipersilakan Pak Moderator, terima kasih banyak Pak Moderator. Ibu Yulia, Ibu Huria, mohon maaf. Saya dikasih waktu duluan nih, ya. Ini menarik sekali apa yang disampaikan sama Pak Dubes kita nih mengenai Vietnam ya. Pertama saya tanggapi dulu mengenai mengenai salah satu keunggulan Vietnam tentang research. Masyarakatnya begitu cepat menerima research. Kalau kita bandingkan dengan negara kita, rasa-rasanya kita para ahli tidak kalah banyaknya dengan Vietnam, saya pikir ya. Kalau kita lihat gedung, ada 7 gedung tinggi-tinggi itu
di Rawamangun sana, Departemen Pertanian. Banyak profesornya, banyak doktornya, tapi saya nggak tahu apa persoalan sebenarnya di Indonesia ini. Tapi mari kita lihat Sumatera Barat. Kalau saya tidak salah, Sumatera Barat itu dari sisi apa namanya produktivitas pangan, terutama padi, itu kita menduduki peringkat ke-10 nasional kalau saya tidak salah. Kalau tidak saya tidak salah data, kita punya peringkat ke-10 nasional. Bahkan mungkin bisa dikatakan kita sedikit surplus produksi padi kita, karena kita juga mengekspor ke Jambi, mengekspornya ke ekspor lagi, mengirimnya ke Pekanbaru dan seterusnya. Tapi kita juga tidak bisa begitu-begitu saja, maksud saya begitu-begitu saja mengandalkan para petani kita yang bertani benar-benar secara tradisional. Ya, kita masih saja 2 kali per tahun, itu sudah cukup bagus. Satu lagi masalah apa namanya peningkatan produktivitas ini juga tergantung kepada apa namanya kesadaran kita memelihara kesuburan dan kesehatan lahan pertanian kita. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menafikan penggunaan bahan-bahan kimia sintetis yang jadi input untuk lahan pertanian kita, yang melambat laun itu akan mengakibatkan terjadinya degradasi kesuburan dan kesehatan lahan kita. Nah, pengalaman kita mengatakan di Sumatera Barat itu hanya ada 76,2 hektar lahan yang bersertifikat organik. Ya. Dan hanya 186 hektar yang mempraktekkan pertanian organik. Saya berpendapat pertanian secara organik itu akan melestarikan lahan kita, mencegah terjadinya degradasi lahan. Nah, itu akan berhubungan dengan ketahanan pangan kita juga. Karena kalau kemudian lahan kita rusak, kemudian terjadi peralihan fungsi lahan yang tidak terkendali, nah ujung-ujungnya nanti kita akan kesulitan pangan, mungkin 30 tahun lagi. Karena tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia ada 319 juta orang. Ya, ada 319 juta orang, lahan untuk ekstensi pertanian itu dibutuhkan 15,6 juta, sementara lahan yang tersedia cuma 7,6 juta. Jadi kita akan kekurangan lahan 30 tahun yang akan datang. Kalau dari sekarang tidak kita antisipasi, itu akan kita akan menjadi bangsa yang kekurangan pangan nantinya. Sementara mungkin itu aja, karena kasihan nih Bu Yulia sama Ibu Huria udah nungguin dari tadi ini. Baik, terima kasih Pak Marindo. Silakan lanjut dengan Bu Yulia ya. Print ya Bu Yulia ya. Iya Pak, terima kasih. Baik. Baik Bapak Denny, salam sehat dari Padang. Kebetulan saya dari Padang dan saya sangat tertarik sekali membahas tentang pertanian ini. Salah satunya saya dari tahun 2000 sampai 2004 dulu pernah di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Itu dulu diperbantukan di Batanghari Agricultural BH-ADO gitu ya. Kerjasama antara Indonesia atau Sumatera Barat dengan Jepang. Nah di situ saya melihat ya, salah satu ininya ya, saya melihat misalnya area waktu itu di Sejunjung itu yang area karet kemudian diubah menjadi area sawah sampai 18.000 hektar. Dan saya melihat ini salah satu semacam pendekatan yang kurang berhasil karena mengubah sistem kehidupan masyarakat di sana dari berkaret menjadi petani bersawah. Dan saya tidak memantau sekarang bagaimana kelanjutan proyek irigasi tersebut karena saya sudah pindah ke instansi lain, instansi baru. Dan saya ingin menanyakan kepada Bapak Denny gitu, bagaimana di sana kesejahteraan petani itu maksudnya tuh peningkatan kualitas pertanian di Vietnam itu apakah mendapat bantuan dari pihak luar negeri dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani di sana gitu. Karena kalau kita lihat di sini
Itu biasanya apakah strategi yang tidak jitu kemudian mengubah bentuk pola mereka dari sebelumnya petani karet menjadi petani, bagaimana di situ di Vietnam tersebut, apakah bagaimana juga peran pemerintah melindungi kesejahteraan ini dari luar gitu, dari intervensi luar. Dan kedua, dilihat dari pendidikan ya, saya melihat kemarin di RPJPN ya, saya mengikuti RPJN nasional itu salah satunya beberapa negara yang memang mengalami peningkatan yang signifikan itu di bidang pendidikan juga, dan yang pertama itulah salah satu Vietnam dan ada juga Thailand. Nah, Vietnam itu termasuk 3 besar dalam penyerapan tenaga kerja. Nah, saya ingin tahu petani di sana, apakah petani yang tingkat pendidikan petani di sana rata-rata selevel apa? Apakah mereka tetap level SMA kah, S1, S2 kah, dan sehingga karena ini berkaitan dengan penyerapan teknologi untuk pertanian. Apakah memang sudah sinkron gitu pendidikannya mereka tinggi, kemudian mereka aplikatif dalam penerapan teknologi sehingga program pemerintah pun akan berjalan dengan lancar. Karena itu tidak bisa dinafikan karena Indonesia saya lihat dari laporan terakhir ini memang mundur di beberapa negara, kita termasuk yang mundur. Mungkin itu bisa jadi masukan bagi negara kita. Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan dari Bu Yulia ya. Bagaimana kesejahteraan petani, sejauh mana bantuan-bantuan yang masuk ke Vietnam selama ini, teknologi dan bantuan financial assistance, bantuan modal gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat pendidikannya? Apakah cukup lebih tinggi dari petani Indonesia sehingga lebih mudah menyerap atau menangkap proyek-proyek atau kemajuan-kemajuan teknologi pertanian di Vietnam itu. Nah, itu 2. Mungkin kita lengkapkan 3 ya dengan Mbak Huria Marnis dari BRIN juga ya. Silakan Mbak Huria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas waktu yang diberikan. Pertama-tama tuh saya senang sekali bisa bergabung di acara ini, Mandeh Mancanegara, bisa bertemu dengan Mandeh Ben, Mandeh Mela, dan para bapak-bapak ibu yang hebat gitu, para orang-orang Minang yang keren lah gitu. Dan saya senang sekali paparan dari Pak Dubes malam ini gitu, sangat menarik sekali gitu untuk kita. Seperti yang Bapak mention di awal tadi, kalau seandainya untuk produk pertanian dan termasuk mungkin juga perikanan itu kan untuk Vietnam lebih maju gitu ya, maksudnya lebih ekspornya lebih tinggi daripada kita gitu, kemajuan perkembangan teknologi penyerapan ipteknya segala macamnya ke masyarakat juga lebih cepat gitu dan lebih terserap dengan sempurna gitu, terlihat seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan Pak, bagaimanakah untuk perikanannya sendiri? Apakah bisa Bapak memberikan dengan singkat bagaimana perkembangan perikanan di Vietnam? Kebetulan saya juga Pak di bidang perikanan. Terlihat gitu akhir-akhir ini emang Vietnam itu jauh lebih unggul dari kita sendiri gitu, termasuk produk-produknya diterima di pasar luar negeri gitu. Nah, karena Bapak yang berkecimpung secara langsung melihat gitu bagaimana aktivitas Vietnam termasuk untuk perikanannya, mungkin bisa memberikan deskripsi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Huria, terima kasih. Kita cut dulu di 3 pertanyaan ini. Saya sudah melihat memang ada satu lagi yang angkat tangan, Ibu Piet ya di Florida ya. Nanti mungkin di sesi kedua ya Bu ya. Kemudian ada juga Uda Khairul Saputra ya. Ini nanti kita masukkan sesi kedua. Jadi pertanyaan terakhir tadi yang di sesi pertama dari Mbak Ria, bagaimana perkembangan perikanan di bidang perikanan di Vietnam? Yang beliau dengar ini juga ikut maju ya, mengikuti sektor pertaniannya. Silakan Uda Deni untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi dari peserta seminar kita. Oke. Ya, ada 4 ya tadi komentar. Pertama dari Bunda Erna,
ada komen mengenai perubahan mindset, nutrition harus kita buat bervariasi, mengembangkan network. Nah, pada dasarnya Bunda Erna sepakat ya, kita semua sepakat bahwa ini perlu dilakukan. Intinya yang Bunda Erna sarankan adalah mari kita dekati masalah kecukupan ketahanan pangan ini dari dua sisi, yaitu sisi produksi dan sisi konsumsi. Karena produksinya bisa ditingkatkan produktivitasnya dari 2 kali menjadi 3 kali, sementara konsumsinya juga bisa kita variasikan. Bukan hanya demi untuk supaya kita berkecukupan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi. Karena gizi itu penting sekali, variasi apa yang kita makan. Nah, jadi saya rasa ini mungkin bukan hanya sektor pertanian ya, ini saya rasa menjadi tugas kita semua, tugas pemerintah daerah, tugas orang tua, bagaimana menyeimbangkan, bahkan di dalam keluarga. Jadi jangan melulu, misalnya ya orang Indonesia itu ya begitu, kalau keluar negeri kalau nggak makan nasi belum makan katanya, ya kan? Saya tuh sering sekali tuh meladeni delegasi. Udah jalan seharian, Pak kita belum makan nih. Gitu. Saya cek ke staf, makan apa tadi? Makan sandwich. Oh iya, belum makan katanya, belum ketemu nasi. Nah itulah kira-kira mindset orang Indonesia. Padahal kecukupan karbohidrat, protein, dan segala macam. Bahkan sekarang kalau kita bicara ke ahli kesehatan, harus dikurang-kurangi itu karbohidrat. Harusnya lebih yang seimbang, banyak seratnya, banyak proteinnya, ikan misalnya. Ya itulah. Jadi harus kita dekati dari dua sisi. Produktivitas kita tingkatkan, konsumsi kita variasikan. Sehingga nanti Indonesia akan mudah mencapai ketahanan pangan, bahkan nanti bisa menjadi eksportir utama produk pertanian. Karena memang lahan pertanian kita cukup luas, tenaga kerjanya banyak, kenapa tidak gitu. Nah ini juga masuk tadi ke pertanyaan Pak Marindo. Jadi Pak Marindo mengatakan sumbar kita cukup surplus, dan kuncinya bagaimana kita menjaga kesuburan lahan. Jadi Pak Marindo mempropos supaya kita lebih banyak mendorong kepada pertanian organik. Nah ini betul sekali Pak Marindo. Jadi bukan hanya untuk menjaga kesuburan lahan, itu betul sangat penting. Tetapi kalau dia organik, ini akan lebih mudah diterima oleh pasar dan pasti harganya akan lebih baik, ya kan? Pasar-pasar modern misalnya. Jadi di Vietnam ini saya lihat ada lahan pertanian itu langsung tanda tangan kontrak dengan Lotte, ya kan? Jadi begitu dia produksinya itu udah ditunggu oleh supermarket modern yang bagus-bagus seperti Lotte. Kenapa? Karena memang organik dan mereka menanam memenuhi apa-apa yang diinginkan oleh market. Jadi sisi produksi dengan sisi market itu betul-betul connect gitu, saling bicara, saling dialog satu dengan yang lainnya gitu. Petaninya bertambah pintar dan marketnya pun happy gitu karena petaninya ngikutin. Nah jadi saya boleh ini sedikit supaya tidak lupa Pak. Maaf Pak Dubes. Jadi salah satu persoalan yang kami temukan di lapangan itu adalah keluhan dari petani-petani itu pasar kami untuk produk organik ini susah. Gitu ya, itulah. Di situ butuhnya intervensi dari pemerintah daerah, pengusaha yang lebih besar, bahkan civil society seperti Bu Erna, siapapun lah, Dubes seperti saya gitu. Kalau ada tahu kita misalnya ada kelompok petani kita yang punya organik sulit pasar ya, nanti kita bantulah. Untuk dikonekkan dengan jaringan supermarket yang besar-besar itu. Sekarang ini kan kalau untuk menjodoh-jodohkan, mengkonekkan kan nggak ada yang sulit, asal kita mau bertanya dan mau berupaya. Ini apa yang kita lakukan hari ini kan bagian dari ini juga gitu. Mana tahu ada yang bergerak di bidang distribusi atau market kan bisa mendengarkan juga. Silakan mengontak Pak Marindo kalau mencari produk-produk yang organik gitu ya, kira-kira Pak Marindo ya. Iya Pak Dubes. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, Yulia Fitrina. Nah, ini panggilannya Fit. Fit ini adik sepupu saya nih Pak Eri. Nah, dia tadi nggak memperkenalkan diri. Jadi ayah saya adalah adik kandungnya ibunya Fit. Ya Fit?
Jadi Iya. sepupu. Nah, Pit tadi menanyakan bagaimana ada konversi karet menjadi sawah, bagaimana kesejahteraan petani, bantuan pemerintah, kemudian Vietnam penyerapan tenaga kerja, level pendidikan dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas ya, ini saya coba kemarin mencari datanya, sebetulnya apa saja sih yang diberikan oleh pemerintah Vietnam kepada petaninya? Ini ada beberapa catatan saya. Misalnya bantuan pemerintah ya. Ini ada bantuan sebesar $20 per hektar per tahun untuk petani khusus untuk beli benih. Nah, itu dibantu oleh pemerintah. Kemudian kalau ada kerusakan akibat penyakit dan bencana alam, 70% ditanggung oleh pemerintah. Sampai maksimum 70%. Nah, kemudian kalau ada 70% juga biaya benih padi dari lahan sawah yang dikonversi dari lahan lain. Nah, jadi itu juga terjadi di Vietnam dan bahkan dibantu oleh pemerintah. Tapi tentu supaya menghindari apa yang tadi Fit sampaikan, begitu dipindah lahan dia menjadi tidak produktif, tentu ini ahlinya mesti diajak. Jangan main pindah-pindah aja, belum tentu tanahnya cocok gitu kan. Jadi semuanya itu kita mesti berilmu melakukan sesuatu. Jangan melakukan sebuah perubahan besar tanpa tahu ilmunya. Tanya ahlinya, ya kan? Nah, itu kuncinya menurut saya. Kemudian ada lagi penanggungan hingga 70% biaya penelitian atau garis miring pembelian teknologi pertanian baru. Nah, bayangkan. Jadi kalau ada teknologi baru, 70% dibantu oleh pemerintah untuk petani. Bagaimana cara pengadaannya? Kemudian bantuan pengadaan 20% lahan dan pasokan air dalam 5 tahun pertama untuk infrastruktur pertanian, pembebasan dari biaya irigasi untuk pertanian termasuk individu, dan kredit usaha untuk mengurangi kerugian pasca panen. Jadi kalau ada yang rugi juga dibantu oleh pemerintah. Nah, itu kira-kira yang diberikan bantuan oleh pemerintah Vietnam. Nah, lalu tadi kita bicara mengenai begitu cepatnya petani-petani Vietnam menyerap teknologi. Apakah mereka pintar-pintar sehingga mereka begitu cepat menerap teknologi? Enggak juga. Kalau sekilas saya perhatikan, tingkat Human Development Index orang Indonesia masih sedikit lebih maju daripada orang Vietnam. Cuma orang Vietnam itu dia patuh-patuh. Kalau ada ahlinya, penyuluhnya datang ke lahan pertanian, ngasih tahu, ini ada teknologi baru, sudah diuji, sudah teruji, sudah proven. Ayo ya kita coba. Mereka nggak nanya lagi. Langsung mereka ayo kita lihat sama-sama. Pilot project dulu, kecil. Nah, begitu sukses langsung direplikat oleh yang lain. Nah, di Indonesia gimana? Nah, tadi tuh Pak Marindo bilang, di Indonesia banyak ahlinya. Nah, orang Indonesia tuh biasanya nggak mau kalah. Kalau ada ahli dari luar negeri, dia bilang, wah kita juga bisa. Oh ini nggak ada yang baru. Nah, lebih banyak berdebat daripada bekerja. Nah, jadi kalau soal pinternya, ya mungkin lebih pinter. Nah, tapi jangan terlampau banyak mengecek, kata orang awak. Ya kan? Nah, banyak bakar ajo. Gitu. Nah, itu yang kurang kita. Ya itu. Ah, bener nggak Pak Marindo? Ya, Pak. Bener nggak yang saya bilang? Betul, Nah, Pak. jadi kalau di Vietnam mereka dengan kesederhanaannya mereka ikut gitu. Oh ini bagus ya, ini dari Eropa sudah diuji di situ. Ini kan ada organisasi internasional yang mengawal, ada World Bank, ada FAO, semuanya di Indonesia juga ada. Tetapi kalau mereka ke lapangan itu berdebat sama ahli-ahli kita, bukannya dikerjakan gitu loh. Harusnya itu kerjakan dulu baru kita berdebat kalau hasilnya nggak jadi gitu. Jangan sebelum dikerjakan udah berdebat, jadi nggak jadi-jadi. Nah itulah yang harus kita. Jadi kadang-kadang untuk orang yang pinter itu kan memang nggak mau kalah. Tapi kalau di Minang itu kan katanya begini, satu pandai aja nggak cukup, mesti pandai-pandai. Apa itu orang pandai-pandai? Kadang-kadang harus bijak juga. Kalau kita mau melihat orang lain bawa ilmu, ya orang yang pandai-pandai itu akan diam dulu, dilihat dulu apa ini, ya kan, baru nanti kita komentar kalau ada kekurangan. Kalau bagus ya kita ikuti saja gitu. Nah itulah mungkin hal-hal yang di Vietnam lebih mudah dilakukan. Nah di kita itu ada sedikit dinamikanya. Nah memang orang Indonesia apalagi orang Minang kan memang suka berdebat, makanya banyak yang jadi diplomat gitu kan. Nah kemudian yang keempat, Huria. Huria dari BRIN juga, bagaimana perkembangan perikanan ya? Nah, Huria pertanyaannya masalah perikanan. Jadi Vietnam itu kalau kita lihat
itu kan wilayahnya dari utara ke selatan memanjang tuh ke bawah, ya kan? Sementara Indonesia dari timur ke barat kita melintang. Makanya Indonesia tuh 3 time zone, sementara Vietnam tuh cuma 1 time zone. Semua tuh sama dengan wilayah Indonesia barat. Nah, Vietnam apa namanya nelayan-nelayannya untuk perikanan nih, nelayan-nelayannya tuh memiliki kapal-kapal yang cukup besar sehingga mereka pergi ke laut dalam untuk menangkap ikan. Padahal lautnya terbatas. Jadi Vietnam tuh hanya di sebelah timur lautnya. Begitu dia naik ke atas ketemu perairan Cina. Begitu dia ke selatan ketemu Natuna. Sehingga sering sekali tuh nelayan Vietnam tuh masuk ke perairan Indonesia. Kenapa? Karena memang kapal ikannya besar-besar. Nah, jadi saya ngobrol dengan pelaku perikanan di Vietnam yang juga membeli ikan tuna dari Indonesia. Mereka bilang ikan tuna Indonesia itu bagus-bagus, cuma tuna Indonesia itu pada umumnya istilahnya itu land frozen, bukan sea frozen. Nah, yang lebih bagus kualitasnya itu yang sea frozen. Sea frozen itu langsung diawetkan di kapal. Jadi kapal-kapal mereka punya fasilitas yang untuk menyimpan ikan sehingga segar gitu loh. Nah, sementara nelayan kita karena kapalnya kecil, tunanya dibawa dulu berhari-hari ke darat. Begitu di darat baru nanti diawetkan dikasih es sehingga kualitasnya menurun. Nah, jadi untuk perikanan PR kita banyak sekali. Nah, saya lihat nih ada ahli, bukan hanya ahli ya, pelaku usaha orang Minang yang sudah sukses di Norway yang mengerti banyak mengenai ikan. Namanya Bu Emi. Nanti kita bisa minta komentar Bu Emi mengenai bagaimana masukan untuk perikanan. Bu Emi ini juga teman diskusi saya nih, urusan perikanan. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, Indonesia dan Vietnam itu sebenarnya bisa sekali bekerja sama. Sektor perikanan merupakan salah satu prioritas sektor yang saya jadikan prioritas pekerjaan saya di KBRI. Kenapa begitu? Karena pada saat Vietnam kekurangan bahan baku ikan, karena processing industrinya sangat kuat, kapal-kapal nelayannya sangat besar-besar dan pergi ke laut dalam, lahan mereka sangat sedikit untuk menangkap ikan. Sementara Indonesia 70% air dan nelayan-nelayan kita rata-rata kapalnya kecil-kecil, di bawah 30 ton rata-rata, 30 metrik ton. Nah, jadi karena itu kita itu harus kita perbaiki itu bagaimana kapal nelayan kita itu bisa memiliki fasilitas untuk mengawetkan ikan-ikan yang ditangkap sehingga tetap fresh ketika sampai di darat. Nah, kemudian bagaimana kita juga infrastruktur seperti cold storage dan lain-lain. Nah, kemudian marketnya. Jadi mirip juga tuh dengan pertanian tuh masalah perikanan kita itu. Sangat potensial tetapi perlu PR banyak untuk mengelolanya menjadi sebuah industri yang dapat diandalkan. Dan belajar dari Vietnam banyak sekali yang bisa dipelajari. Jadi saya karena saking semangatnya saya mendorong perikanan, tahun depan KBRI akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Vietnam membuat sebuah event di Vietnam yang dinamakan Meet Indonesia. Jadi saya akan membawa pengusaha Indonesia, decision maker Indonesia. Nanti kita akan bekerja sama dengan 15 provinsi di Vietnam untuk dipertemukan. Nah, yang menarik saya pilih adalah Provinsi Nha Trang. Nha Trang ini adalah pusat perikanannya Vietnam. Jadi kalau para pendengar tahu, para peserta ingat, kita itu Vietnam itu juga mengimpor bibit lobster dari Indonesia. Nah, ini Nha Trang ini nih tempatnya. Tulisannya Nha Trang, tapi bacanya Nha Trang. Nah, ini nanti bulan Maret kita adakan di situ. Itu adalah untuk mendorong kerjasama perikanan antara Indonesia dan Vietnam. Mungkin gitu ya, Pak Eri ya. Ini udah banyak yang angkat tangan nih. Iya, ini semakin malam semakin banyak malah yang angkat tangan. Ya, ini artinya topik ini sangat menarik ya bagi peserta kita. Kira-kira ya udah cukup detail ya tadi udah yang disampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang di sesi pertama. Kemudian kita masuk di sesi kedua. Yang pertama tadi udah saya sapa tadi Bu Piet ya di Florida ya, Bu Piet ya. Kemudian udah Khairul, ada dari
Halo, halo, hari ini. Putus, Pak Eri, suaranya putus-putus. halo. Apakah ya? Oh, sorry. Sekarang sudah lebih jelas? Ah, udah jelas, udah jelas. Oke, baik. Halo. Jadi kita coba ambil tiga penanya dulu supaya nggak terlalu apa ya, menumpuk nanti Nggak pertanyaan terlalu sehingga berat nanti nanti ya narasumbernya. nanti udah Denny lupa Nanti poin-poin stres. pertanyaannya. Ya, baik. Jadi Nah, tiga penanya itu di Bu sesi Dopit, kedua. panggilannya Bu Dopit yang dari Florida. Iya, oke. Kita mulai Iya, dari Ibu tapi dulu ya, sebelumnya, silakan. Ya. ya, tapi sebelumnya udah Heri, ini ada penelpon kita juga nih yang udah standby dari tadi Oh sebetulnya, ya? dan Aduh, tadi sempat kasihan. juga di-mention sama Ya. Pak Denny. Oh, yang Ibu itu Iya, ya, dari Norway. Oke. sama Pak Denny ada, iya, Ibu dari Emi ya? Norwegia benar sekali ada Ibu Emi. Iya boleh Bu tuh. Emi Ya, juga mungkin sebagai minta izin importer ya Bu atau Dopit, pembayar kita ya. kasih Bu Emi sebentar untuk komentari yang Silakan, pertanyaan silakan tadi. Lataraga lampu mendengar Ya. seru. Ini kita kasih yang dari WhatsApp call ya, dari Bukit WhatsApp call. Panyaba orang. Iya. Setelah itu kita lanjut dengan yang di layar. Oke, silakan Bu Erna. Halo? Bu Erna ya. Halo. Bukan Bu Ibu Emi, Bu Emi Bu kan? Emi ya. Bu Emi. Oke, silakan Atau Bu Emi. siapa? Siapa Mela? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Emi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Denny, ini kebetulan aja kemarin itu saya baca ada forum mengenai pertanian dan peternakan ini. Halo, can you hear me? Ya, silakan Bu. Bisa dengar Pak? Bisa dengar? Bisa. Soalnya suaranya eko ke saya. Halo? Ya. Ya, silakan. Bisa kita dengar Bu Emi. Ya. Jadi Pak Denny, jadi impian saya sesuai dengan pembicaraan kita sewaktu kunjungan saya di KBRI di Hanoi, sekarang mulai terwujud. Alhamdulillah Pak Denny, saya sangat senang sekali dengan adanya event hari ini. Tapi suara saya double loh Pak. Nggak apa-apa, di sini clear kok. Di sini oke. Clear ya? Mungkin agak jauh aja dari ininya. Apa nih, kena radio ya, Mela ya. Oke. It's okay. Itu nggak bisa langsung aja, saya ngomongnya langsung ke Zoom nggak bisa ya? Bisa kok. Di unmute aja Bu Emi. Bisa Ibu. Langsung aja. Oh, ini udah gabung. Videonya di-on-kan saja supaya kelihatan Ibu Eminya. Ya, ini sudah gabung Bu Emi, kita lihat. Tuh. Nah, itu. Ibu Emi ini adalah pengusaha besar di Norway, mengimpor banyak sekali produk dari Indonesia dan dari Vietnam. Nah, ini peluang ini berarti ya. Nah ini market yang tadi apa tadi yang nanya tuh Pak Marindo tuh. Nah ini bisa connect nih sama Bu Emi. Di unmute dulu Bu Emi, masih mute. Itu. Ya, barangkali operator bisa membantu untuk unmute. Oke, silakan. Masih mute. Ya, kayaknya operator bisa bantu di unmute tuh Ibu Emi-nya. Di unmute sendiri Ibu Emi. Ibu Emi di unmute aja. Nggak ketemu tombol. Ternyata beliau menggunakan dua device Pak Denny. Di Zoom dan juga WhatsApp. Jika Ibu Emi masih bisa memantau, barangkali suara dari Zoom-nya bisa dikecilkan atau di-mute dulu, sehingga tidak storing ya, tidak noise, bisa suaranya sumber dari WhatsApp. Begitu Ibu Emi, mudah-mudahan bisa lancar ya. Halo? Ya. Ya, suaranya double loh. Ya, halo. Nah, ini lebih baik. Iya. Boleh Ibu dilanjut? Nanti saya pantau dari sini.
Dan bisa yang di laptop ataupun iPad-nya Ibu, suara dari Zoom-nya itu di mute sehingga Ibu fokusnya di WhatsApp. Insya Allah tetap terdengar suara dari kaminya juga. Halo? Halo? Halo, ya. Ya, Halo? Silakan Bu Emi. Oke. Ini dua device nih mainnya. Oke. Jadi begini, Pak Denny. Halo? Sepertinya Bu Emi harus Mungkin keluar salah satu, keluar dulu iya. dari radio. Mungkin di sini saja udah bisa di Zoom. Dinonaktifkan barangkali satu device-nya ya. Ya, atau begini aja, mungkin Bu Mela bisa pandu dulu ya, Bu Emi. Jadi kita lanjut dulu deh sama Ya. untuk ya, supaya kita bisa menghemat waktu. Ya. baik. Baik. Ya, berasa ya sesuai kesepakatan kita lanjut dulu untuk penanya berikutnya di sesi berikutnya, sambil Mbak Mela tolong dibantu Ibu Eminya untuk bisa join lagi nanti di sesi berikutnya. Silakan Bu Piet dari Florida ya. Yang technical problem, Ibu Emi, beliau pengusaha yang paling perhatian. Iya, ini pasar ini berarti ini potensi ya, pasar. Mudah-mudahan Mela bisa lagi. bantu. Ya. Baik, silakan Bu. Bismillah. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ambo, cik saja ya. Tertarik pemaparan dari Pak Denny tadi mengenai bahwa indak gampang, indak mudah di Vietnam melapihkan tanah persawahan. Sayang Bapak Wakil Gubernur tidak hadir. Mungkin IKO bisa dilakukan di ranah Minang. Karena banyak lahan-lahan sawah telah dijadikan rumah atau untuk keperluan lain. Sementara tanah lahan Jawa itu kan tanah subur tarwi dari vulkanik. Ya. Misalnya Ambo dari Bukit Tinggi. Kalau ada yang pernah ke Bukit Tinggi, tagak di panorama di tepi tabiang mencalik ke bawah lembah Ngarai Siano, nampak padi. Kan di situ keindahannya. Ada padi sawah terbantang. Iya. Sudah tuh aliran Siano River. Padi yang gadang. Jadi penduduk yang punya sawah tuh payah bertahan untuk lahan sawah dipertahankan karena ada beberapa yang punya sawah ingin membangun rumah. Sampai kini masih diperjuangkan. Tapi biasa kan di kampung awak ada yang punya tanah, sialun ke melarang membangun. Ada salah satu yang punya sawah lah mulai menegakkan fondasi. Di situ saya mau cari ala rusak pemandangan ke bawah. Jadi mudah-mudahan itu bisa dicubukan di ranah Minang. Jadi banyak juga lahan sawah di negari awak, khususnya ranah Minang, kalau tidak Indonesia. Sampai kini Ambo masih membeli bareh dari Vietnam. Masih ditunggu-tunggu bareh dari Indonesia. Dan bareh sampai angkek canduang tu taragak juga. Kabarnya yang di Ngarai Siano tu padinya adalah lama barehnya. Aku baru pulang padi kira-kira seminggu yang lewat. Ayo lama makan jus sambal lado. Sekian saja pertanyaan Pak Heri. Itu perlu bana tu diperhatikan pemerintah awak sistem di Vietnam. Iya, kalau nak tiup pulang lah nampak juga rumah tagak di lahan sawah. Alah ndak ada lain. Makanya heran Ambo
lah banjir Bukit Tinggi. Iku nagari babuki mangalo ke banjir. Adik don nangka meresap air hujan mungkin lain. Sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Piet. Memang salah satu isu ya di Sumatera Barat tentang tata guna lahan ya atau penguasaan lahan dan kita tahu ya banyak konflik-konflik lahan juga di Sumatera Barat yang belum terselesaikan sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan pertanian kita. Tadi Denny udah menjelaskan bahwa di Vietnam sangat susah sekali untuk mengubah tata guna lahan itu dan itu land use planning policy sangat bagus untuk diterapkan dengan tegas kalau memang Sumatera Barat ingin merubah atau melift up sektor pertaniannya. Oke, baik, kita lanjut ke Uda Khairul ya. Uda Khairul sudah menunggu di depan mic-nya. Ya, silakan Uda Khairul. Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya, Pak Heri ya? Ya, jelas. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Salam kenal Pak Dubes, Pak Denny. Saya Khairul Pak, dari BRIN juga. Peneliti di Pusat Riset Perikanan BRIN. Saat ini ambil program postdoktoral di Swiss Pak, seperti itu. Jadi salam juga saya sampaikan kepada Bu Mandeh Ben atas undangan webinar ini dan juga Mandeh Mela ya, atas forum ini. Dan salam juga dari saya buat Bapak Ibu semua pada webinar kali ini. Baik, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, Pak Dubes, terkait bagaimana masifnya perdagangan atau eksportirnya Vietnam ini. Saya termasuk yang merasakan dampaknya ya, merasakan sendiri dampaknya di sini ya di Swiss, bagaimana kebutuhan sehari-hari ya, kita butuh produk-produk yang Indonesia, namun juga kita juga mencari produk-produk yang sejenis dari Asia seperti itu, karena produk-produk dari Indonesia sangat terbatas. Ini memang kita harus mengakui produk-produk Indonesia itu sangat terbatas, meskipun kalau saya bisa mengatakan secara kualitas itu tidak kalah dari produk-produk yang saya rasakan yang ada di market di Eropa seperti itu. Seperti beras juga bahan-bahan bumbu seperti macam produk-produk pertanian seperti itu. Dan tidak hanya di Swiss ya yang saya rasakan sekarang, tapi juga di Denmark. Saya yakin Pak Heri juga akan mengamini ini. Saya lihat tadi Pak Heri juga pernah di Denmark juga. Artinya produk-produknya juga tersebar luas dan bagaimana kita merasakan dampak dari masifnya eksportir dari Vietnam ini gitu. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan, Mbak, saya kan orang bergerak di dunia sains ya, saintis, riset gitu, seperti itu. Kebetulan bekerja di BRIN. Saya fokus bagaimana tadi sudah sempat singgung oleh Pak Denny juga sedikit bagaimana produk riset dari Vietnam itu sendiri, bagaimana pemerintah itu menyampaikan ke masyarakat untuk digunakan gitu. Cuma saya ingin nanya Pak, dari kan tadi dari slide Bapak sampaikan kan banyak sekali tuh program-program yang bagus sekali, dan kelihatannya apa yang disampaikan pemerintah itu kan menunjukkan keberhasilan terlihat dari hasil yang diperoleh gitu. Cuma saya mungkin kita perlu lihat Pak dari apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat itu terkait bagaimana mereka mengedukasi masyarakat, memperkenalkan ke masyarakat produk-produk mereka untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalkan yang kita lihat kan hanya keberhasilan Pak ya, keberhasilan. Tentu pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan gitu, seperti itu. Nah, bagaimana pemerintah itu menyikapi kegagalan ini? Bagaimana dari kegagalan ini bisa diedukasi ke masyarakat seperti itu? Karena saya juga pernah pelaku sendiri kita punya produk riset dan ingin menyampaikan ke masyarakat itu banyak sekali tantangannya. Jadi tingkat keberterimaan masyarakat juga
sangat rendah seperti itu kan. Dan malahan kita juga terkadang ada di masyarakat itu masyarakat itu menganggap program pemerintah itu hanya sebatas proyek, Pak. Ya, proyek yang ini ada uangnya, ada something dalam ini gitu. Jadi yang bisa digunakan. Namun produk yang sesungguhnya kebijakan pemerintah itu tidak digunakan gitu. Artinya memang mungkin waktu itu digunakan, tapi setelah proyek itu selesai, kadang proyek itu hanya jangka pendek, kemudian ditinggalkan, Pak. Kembali lagi ke habit yang lama seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita perhatikan, karena saya mengalami sendiri, Pak. Jadi kan kita punya produk perikanan, kita produk pemuliaan, kita punya bibit unggul kan, bibit unggul untuk digunakan masyarakat. Nah, tapi setelah kita perkenalkan segala macam, mungkin itu juga faktornya bukan saja dari masyarakat, tapi juga dari kita juga, dari pemerintah juga. Terkadang mungkin ada produk-produk yang kita rasakan itu belum siap, Pak, belum siap sampaikan ke masyarakat. Namun karena ini suatu program yang dari pemerintah yang harus dilaporkan dan harus menunjukkan keberhasilan, itu harus disampaikan ke masyarakat. Dan secara sains kita belum siap sebenarnya, tapi kita harus mengerjakan itu. Nah, itu yang mungkin mesti jadi PR yang besar. Nah, itu yang pertama, Pak. Kita bisa kendala apa saja yang kita dihadapi oleh Vietnam, dan kita bisa belajar di sana dan bagaimana mereka menghandle kegagalan itu menjadi membuat programnya bisa dijalankan oleh masyarakat. Nah, kemudian kedua, tadi juga kemudian bagaimana intervensi dari pemerintah. Seberapa besar intervensi pemerintah Vietnam ini untuk menggolkan produk-produk riset dari pemerintah ataupun institusi riset di Vietnam untuk bisa digunakan di masyarakat, di petani seperti itu. Dan bagaimana regulasinya dan institusi apa saja yang terlibat, ya kan? Kalau di Indonesia kita bisa melihat kan ada beberapa sekarang, Pak, apalagi sekarang kan kita juga agak ada dua institusi sekarang ya, saya bisa kelompokkan. Jadi institusi riset yang ada di universitas, kemudian institusi riset yang ada di BRIN ya. Ini kan semua yang kita bergabung dari berbagai macam kementerian jadikan satu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana di Vietnam gitu? Bagaimana intervensi dari pemerintah Vietnam untuk menggolkan produk-produk riset ini ke masyarakat? Nah, seberapa besar intervensinya dan bagaimana regulasinya? Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa belajar dari Vietnam bagaimana mereka mengelola itu, bagaimana pemerintah bisa menggolkan program-program atau riset yang periset-perisetnya seperti itu. Makasih, Pak Denny. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Heri. Mohon maaf, ini alhamdulillah sudah tersambung dengan Ibu Emi kembali dan insya Allah lebih clear karena sudah kita berikan solusi. Baik, Ibu Emi yang ada di Norway, silakan langsung ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dari Norwegia. Sekarang hari ini lagi minus 10 di sini. Lagi minus 10 di Norway hari ini. Di luar salju. Nah, jadi tadi pembicaraan dari Pak Denny itu, semua yang dijelaskan oleh Pak Denny itu benar. Karena berdasarkan pengalaman saya, beli barang dari Vietnam selama 10 tahun terakhir, dan saya juga banyak mempunyai pengalaman dengan supplier-supplier yang dari Vietnam, yang semuanya itu sudah dijelaskan oleh Pak Denny dari A to Z. Suara saya bisa didengar nggak, Pak Denny? Halo? Bisa, Halo, bagus suaranya. Lanjut, Ibu. Bisa. Loud and clear. Bisa dengar? Bisa. Oke. Nah. Nah, jadi sekarang ini masalah itu begini, Pak. We are two different countries. Kita punya mentalitas di negara kita, di kampung kita, itu jauh berbeda dengan Vietnam. Ya. Karena di sana itu kunci sukses mereka itu hanya satu, kerja keras
mereka itu tidak terlalu banyak protes. Mungkin karena negara komunis itu kali ya, efek dari negara komunis. Jadi kuncinya itu cuma, padahal petani itu bahasa Inggris nggak bisa, mereka itu kalau saya lihat sih bodoh-bodoh ya, daripada petani kita lebih cerdik-cerdik daripada mereka. Tapi, but they do result. Nah, sekarang ini, jadi waktu pembicaraan saya dengan Pak Denny, September yang lalu di Hanoi, saya mengatakan, Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa bantu ekonomi Sumbar ini supaya bisa naik, Pak. Nah, rahasianya itu kita bisa memajukan pertanian dan perikanan. Nah, negara Vietnam itu, keduanya itu mereka sangat maju. Nah, jadi saya bertanya ke Pak Denny, Pak, bagaimana caranya supaya ilmunya mereka itu bisa kita belajar untuk Sumbar. Saya sih fokusnya Sumbar aja. Karena saya sebagai perantau Minang di luar negeri merasa prihatin dengan keadaan ekonomi saat ini. Jadi maksud saya kita nggak usah poles-poles. Memang keadaan ekonomi di kampung kita ini sekarang perlu perhatian sangat. Nah, jadi iyalah kata Pak Denny, nanti kita sambung Bu Emi, dan saya pulang, saya juga sibuk di sini. Dan kemarin malam saya lihat ini ada tema yang sangat bagus yang harus saya ikuti. Kebetulan Pak Denny sebagai salah satu sumber bicara hari ini. Dan sayangnya Pak Audi nggak ada ya. Jadi kita keluh kesah kita ini sebetulnya harus langsung didengar oleh orang dari Pemda sih. Karena we could not move on kalau orang dari Pemda nggak ada hari ini dengan kita. So, jadi istilahnya kita dancing alone ini kalau Pak Udi nggak ada. Karena keluhan-keluhan kita ini sekarang ini bagaimana how to move forward untuk urusan pertanian dan perikanannya kita. Nah, kalau misalnya untuk saat ini Pak Denny lagi ada di Vietnam, ini memang kesempatan baik sekali ya. Bagaimana caranya kita mungkin dari Sumbar bisa mengirim orang-orangnya kita dari pertanian, perikanan untuk belajar yang kedua ilmunya itu. Mumpung Pak Denny ini lagi masih di Hanoi. So actually we are lucky that he is there. Banyak yang harus bisa kita pelajari dari situ. Untuk saat ini misalnya yang mudah aja, itu Vietnam itu mengekspor dried mango ya. Itu dried mango itu mangga kita banyak kan di Sumbar kan, banyak kan. Tapi the teknologinya gimana mereka bisa bikin the best mango taste in the world. Ini misalnya ya. Itu satu kontainer mango, dried mango itu harganya 900.000 US dollar. Itu yang kami beli itu dari Vietnam itu. 900.000 US dollar untuk satu kontainer 20 feet. Coba kalau dried mango aja hampir kita bisa itu kembangkan ya. itu. Hampir 1 million US dollar. Ya, itu untuk dried mango aja ya. Cashew nut-nya lagi. Satu kontainer 20 feet cashew nut. Kalau cashew nut kita nggak bisa saingi mereka deh. Satu kontainer cashew nut itu saya beli itu harganya US dollar 600.000 untuk satu kontainer cashew nut. You can imagine. Apa itu Bu Emi? Jenis belum apa itu lagi Bu? apa? Kacang mete Sushi rice. Pak Eri. Kacang mete. Cashew nut, kacang mente. Ya. Itu mereka, ini perusahaan yang saya beli ya, itu produksi per harinya itu 782 ton per hari. Can we compete them? That is Vietnam. That is Vietnam today. 782 ton mereka bisa produksi cashew nut per hari. Nah, kalau misalnya kita punya banyak mango kan di Padang kan, itu gimana tuh kita bikin dried mango, harganya
Itu dunia beli loh. 900.000 US dollar per kontainer hanya untuk satu 20 feet. They can do it. Dan rasanya sekarang Thailand kalah, Filipina kalah. Tuh. Memang mereka itu pekerja keras, disiplin, dan enggak banyak omong, enggak banyak otak mereka itu kira-kiranya gitu. You know, you see. So we have to learn their mentality. Cara kerja mereka, cara mentalitas mereka, cara mereka bekerja, kita harus meniru. Tanpa itu, we are not going to move forward. Itu satu. Kedua, yang paling penting itu adalah Pemda kita harus membantu petani-petani kita. Penyuluhan untuk petani kita itu harus terus-menerus. Jangan ini hari angek-angek ayam, besok berhenti. Itu bakal berhenti, itu mulai lagi, itu berhenti lagi. Nggak bisa. Karena si Vietnam itu continue mereka itu. Pemerintahnya itu close contact dengan petaninya mereka. Nah, ini yang kita nggak ada. Kita nggak ada ini. Kita kurang kita di sini. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Jadi maksud saya itu mumpung Pak Denny ini lagi di Hanoi sekarang, let's go together, work together dengan Pak Denny. Bagaimana kita belajar dari mereka. Itu yang pesan dari saya aja, Pak. Nah, kalau nanti sudah maju, saya akan ikuti terus. Saya pasti akan bantu beli dari Sumbar. Untuk saat ini kita baru beli rendang, bumbu rendang baru. Itu bumbu rendang kita dari Sumbar udah masuk ke toko-toko supermarket yang ini dah. Yang bukan ya supermarket yang elegan. Nanti saya kirim fotonya. Bumbu rendang kita yang di launching itu yang dilepaskan dari kantor gubernur Oktober tahun lalu. Sekarang udah masuk di toko-toko supermarket yang excellent di Norwegia. Tapi untuk saat ini baru rendang, Pak. Saya belum bisa lagi melihat produk UMKM apa yang bisa dibawa di sini. Masih banyak yang harus diurus, Pak. They need help. Itu kira-kira pesan saya. Jadi kalau bisa Pak Denny nanti supaya konsultasi kita hari ini tidak cukup sampai di sini aja Pak Denny. Karena ini pekerjaan ini PR-nya sangat banyak ini Pak Denny. To get the goal, to get the result. Saya kira itu dulu Pak Denny untuk hari ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Emi atas motivasinya ya dan wawasan yang diberikan dan peluang-peluang yang mungkin ini menjadi pemicu bagi kita nanti untuk ditindaklanjuti ya Pak Denny ya. Nah, saya juga tertarik tuh karena saya juga usaha saya sekarang juga ekspor plastik ke beberapa negara di Asia. Nah, ini kita langsung nangkep nih kalau udah biasa main-main ekspor ini kita langsung nangkap nih peluang-peluang gini nih. Nah, yang penting bagaimana supply ya. Supply ini demand sudah ada dari Bu Emi yang main di luar. Nah, bagaimana untuk memastikan hasil pertanian kita itu supply-nya konsisten. Seperti tadi satu perusahaan kacang mete aja satu hari dia bisa menghasilkan 782 ton per hari. Nah, ini kita 782 ini luar biasa nih. Nah, mampu nggak kita untuk menyaingi ini? Atau minimal mengikuti lah dulu. Nah, kemudian juga gimana nih, udah Denny, kira-kira kita bisa memberangkatkan nggak untuk belajar satu tim kita atau pilot project tim kita untuk belajar ke Vietnam gitu loh. Itu harapannya Bu Emi ya. Saya kira mungkin langsung udah dijawab aja udah Denny ya. Langsung kira-kira ini gimana nih supaya audiens kita langsung tahu karena ini peluang nih sebenarnya ya. Silakan udah Denny. Oke. Pertama Bundopit soal konversi lahan. Bagaimana pemerintah bisa
memiliki kebijakan yang tepat supaya jangan secara masif lahan ini dikonversi menjadi kebutuhan lain, dan ini tentunya sulit bagi petani. Ya memang kenyataannya Bung David, sekarang itu rata-rata petani kita tuh cuma punya 0,3 hektar rata-rata per petani. Jadi memang dengan jumlah lahan sebesar itu agak sulit ya menerapkan teknologi, kecuali petani itu bergabung. Jadi makanya koperasi itu harus kita galakkan lagi supaya mereka bisa mengelola dirinya, dan lahan-lahan itu bisa memiliki jumlah yang cukup besar sehingga bisa diterapkan mekanisasi maupun penerapan teknologi. Nah, bagaimana caranya menahan? Ya, pertama memang pemerintah harus memiliki kesadaran untuk tidak mempermudah konversi lahan gitu loh. Jadi misalnya kalau kita mau, salah satu pertanyaan yang digunakan di Vietnam ini adalah itu, kenapa ini dikonversi? Apakah lahan ini sudah tidak subur? Nah, kalau itu kita adopt itu tuh udah sangat membantu itu sebenarnya. Nah, sekarang tinggal kesepakatan kita aja. Jadi walaupun Pak Wagub tidak hadir, saya lihat ada ini Ibu Rina ya dari Sekdis Pangan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke Pemda, walaupun mungkin konversi lahan ini kan lebih bersifat nasional, tapi kan Pemda bisa inisiatif sebenarnya kalau kita mau. Nah, tapi di luar itu, kenapa? Sekarang pertanyaannya, mengapa lahan ini terpaksa dikonversi? Nah, tentu ini ada kebutuhan ya. Biasanya karena tantangan ekonomi, karena kebutuhan ekonomi, ya nggak bisa orang punya lahan, dia mau jual ya susah juga kita bilang. Nah, artinya kita ini betul-betul harus mereform sektor pertanian supaya bisa menjadi andalan para petani yang memiliki lahan. Kalau enggak ya terpaksa mereka jual. Kalau mereka sendiri tidak bisa kelola, ya kan? Kalau lahan ini bisa jadi sumber penghidupan, pasti semuanya akan sama-sama melindungi. Petani tidak akan dengan mudah menjual, ya kan? Pemerintah juga tentunya senang melihat lahan-lahan ini subur, produktif, bisa menjadi andalan. Nah, jadi sebetulnya kuncinya satu dari sisi regulasi, yang kedua bagaimana membuat lahan ini produktif, ya, peningkatan produktivitas. Kalau lahan padi tadi kita tahu teknologinya sudah bisa 3 kali panen dalam setahun. Nah, ayo kita dorong sama-sama. Bagaimana petani kita itu bisa 3 kali panen setahun, sehingga jumlah produksinya tidak kalah dengan Vietnam, sehingga petaninya makmur, sehingga menjadi petani itu menjadi profesi yang membanggakan bagi para petani. Anak-anaknya pun sudah sekolah tinggi-tinggi di IPB, di mana-mana juga mau pulang untuk mengelola lahan orang tuanya. Kalau sekarang kan menjadi petani hanya karena nggak tahu lagi mau kerja apa, adanya tanah ya udah kita jadi petani aja. Mestinya tidak seperti itu. Jadi ini memang harus kita dekati secara komprehensif. Satu sisi aturannya kita tegaskan, pemerintah harus berpihak supaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian itu. Kalau enggak, tadi Pak Marindo sudah menghitung angka-angka tadi itu. Tahun 2045 sekian populasi kita, akan sekian jumlah kebutuhan kita. Nah, apa yang terjadi dengan Indonesia nanti kalau semuanya harus kita impor? Nah, tentu kita akan kesulitan. Nah, jadi ini penting, mudah-mudahan nanti Ibu Rina bisa menyampaikan kepada Pak Wagub dan kepada Gubernur. Nah, saya sendiri sebagai wakil pemerintah di sini sering berinteraksi dengan pemerintah pusat, selalu saya sampaikan apa lessons learned yang dapat dari Vietnam. Ya, jadi memang merubah mindset ini tidak mudah. Jadi kita harus terus-menerus bicara, terus-menerus untuk mengingatkan, menyampaikan, ya kan, dengan harapan nanti akan dipahami bersama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Pak Khairul dari BRIN. Sekarang sedang berada di Swiss. Kalau boleh tahu Pak Khairul di kota mana ya di Swiss ya? Pak Khairul? Saya lagi di Bern, Pak. Di Bern ya? Oke. Ya, kenapa saya tanya? Karena pertanyaan Pak Khairul ini jawabannya di Swiss juga, yaitu di Jenewa. Di Jenewa itu ada WIPO. Saya dulu pernah bertugas 2 tahun di situ. WIPO itu adalah World Intellectual Property Organization. Nah, sebenarnya WIPO inilah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu negara berkembang bagaimana merubah riset menjadi sesuatu yang bisa masuk industri. Nah, jadi WIPO ini setiap tahun membuat kajian
yang dia terbitkan. Nanti saya bisa share. Oh, jadi echo ya? Halo, Udah Ella. Oh, ada echo ya suaranya? Jadi ini udah bisa lanjut. Oke. Iya. Nah, oh, ada lagi. Ya. Nah, jadi WIPO ini tugasnya bagaimana membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, negara berkembang pada umumnya yang belum mampu mengubah riset itu menjadi dikomersialisasikan masuk ke industri. Nah, jadi dia mengukur itu kemampuan setiap negara menghasilkan added value. Saya mungkin juga sudah sering bicara mengenai hal ini di forum kita. Ya, jadi WIPO itu kalau dia bandingkan, Vietnam itu ranknya di dunia dalam konteks menghasilkan added value itu 45 Vietnam itu. Sementara kita 70 lebih sekarang, 75 kalau nggak salah. Jadi Vietnam sendiri kemampuannya jauh di atas kita dari sisi kemampuan mengubah riset menjadi masuk ke industri. Jadi di tengah-tengahnya itu ada namanya komersialisasi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia saat ini, apakah ada riset di Indonesia? Ada. Di universitas melakukan riset, di BRIN melakukan riset. Tapi coba lihat struktur pengusaha Indonesia. Kebanyakan melakukan perdagangan tanpa mengandalkan riset. Ya kan? Karena banyak kekayaan alam, misalnya batu bara, misalnya sawit. Mereka dari jual batu bara aja sudah kaya raya. Mereka merasa tidak perlu berinvestasi, membuat pabrik, membuat produk yang ada added value-nya. Nah, sementara di Vietnam sebaliknya, pemerintahnya dengan sadar itu membantu hasil-hasil riset itu. Jadi di setiap sektor, di setiap industri di Vietnam selalu didasarkan kepada riset. Termasuk pertanian, termasuk perikanan. Sehingga mereka tuh bisa beradaptasi dengan baik di market. Sehingga produk-produknya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Emi, produk-produknya mengungguli. Coba bayangkan kemarin-kemarin tuh Thailand tuh yang merajai pertanian kan dan buah-buahan. Sekarang sudah mulai dikalahkan oleh Vietnam. Kenapa? Karena mereka menggunakan riset untuk industri mereka, untuk lahan-lahan pertanian mereka, untuk industri perikanan mereka. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Harus diregulasi. Bagaimana caranya dana-dana riset pemerintah itu bisa secara efektif digunakan. Dan yang paling penting, sebelum riset, kita tuh harus ngomong dulu ke industri. Jangan researcher itu silo gitu loh. Melakukan riset untuk kepentingan keilmuan saja. Betul, keilmuan penting. Tetapi sustainability juga penting. Iya kan? Karena kalau tidak dikomersialkan, dengan apa dana riset berikutnya? Terus-menerus mengharapkan bantuan pemerintah tentu tidak memadai. Nah, tetapi bayangkan kalau hasil riset itu bisa dikomersialisasikan menjadi added value, ya kan, masuk ke produk dan kemudian si penemunya mendapatkan reward dalam bentuk penghargaan, dalam bentuk uang untuk intellectual property-nya yang didaftarkan. Nah, itulah sebenarnya yang kita harapkan terjadi. Jadi bedanya negara maju, negara berkembang, dan negara LDCs hanya di sini saja. Itu bedanya. Silakan main-main ke WIPO, ada beberapa orang Indonesia di situ, nanti saya kenalkan. Nah, di situ Pak Khairul bisa melihat banyak di mana kekurangan Indonesia. Mereka tiap tahun tuh menerbitkan itu. Namanya Global Innovation Index. Ya, itu 200 halaman, banyak sekali. Saya kemarin tuh saking fokusnya saya ke sini, ada anak mahasiswa UGM magang Merdeka Belajar di KBRI Hanoi, khusus saya minta belajar mempelajari bagaimana Vietnam menggunakan hasil riset untuk memperkuat added value produknya di sini. Nah, itu kemarin dia sudah lulus, alhamdulillah cum laude, senang sekali dia karena ini ilmu yang baru. Nah, jadi saya tidak henti-hentinya nih ngajarin mahasiswa, ngajarin pejabat-pejabat kita yang datang. Tadi yang Pak Eri sampaikan itu sudah saya lakukan. Ya, cuma hari ini kita belum lihat impact-nya. Ya nggak apa-apa, kita lakukan lagi, kita nggak berhenti, terus-menerus kita lakukan. Nah, Sumbar kalau mau secara khusus, ayo datang ke sini, kita belajar dari Vietnam. Nah, itu acara yang saya adakan bulan Maret nanti, itu akan fokus tuh ke perikanan. Dan tentunya juga pertanian, karena daerah selatan Vietnam juga merupakan daerah-daerah pertanian. Jadi pertanyaan Pak Khairul ini sangat mendasar dan ini panjang nih jawabannya. Jadi satu sesi sendiri. Tapi intinya
jangan kita itu riset hanya untuk riset. Karena itu akan sangat boros dan mahal. Lakukanlah riset untuk bisa dikomersialisasikan masuk industri. The best way bagaimana caranya supaya bisa? Sebelum memulai riset, tanya dulu industrinya, bidang yang kita dalami. Banyak itu bisa tempat bertanya. Pak Khairul misalnya ahli perikanan. Nah, tanya itu, ngobrol sama Bu Emi, apa itu kekurangan-kekurangan perikanan kita di Indonesia? Apa karakteristik market di negara-negara Eropa? Seperti Norway, apa yang dibutuhkan? Kenapa ikan kita tidak kompetitif di situ? Nah, itu jadikan pertanyaan riset dan lakukan riset itu dan kemudian di-engage eksportir-eksportir perikanan kita itu sehingga nanti hasil risetnya kepake, tidak jadi disimpan di perpustakaan saja dibaca-baca oleh mahasiswa. Nah, kalau dia ada dimonetize, nanti nilainya akan bisa kembali lagi menjadi riset. Sehingga ini cycle-nya seperti itu. Gitu kira-kira Pak Khairul ya. Nanti main-main ke Jenewa, saya kenalkan dengan apa namanya orang-orang Indonesia yang kerja di situ di WIPO. Nah, kemudian Bu Emi mindset, ya betul, saya udah ngomong panjang lebar dengan Bu Emi di Hanoi. Kita cerita bagaimana membantu Sumbar di perikanan. Jadi market kita udah punya teman. Kita punya Bu Emi ini kan apa namanya importir besar. Dia impor dari macam-macam negara. Dan bukan hanya Bu Emi, pasti jaringannya juga ada di situ, di Eropa. Artinya kita nggak perlu khawatir. Market kita punya akses informasi. Nah, pertanyaannya, networking yang seperti ini mau kita manfaatkan nggak? Untuk meningkatkan adaptasi kita dari sisi produksi. Ya tergantung kita. Jadi kita jangan mengeluh terus. Kita nggak tahu ini, nggak tahu market, nggak punya pemasaran. Nah, rata-rata eksportir Indonesia yang mengeluh tidak punya akses pasar itu sebenarnya bukan akses pasarnya yang tidak punya, tetapi produknya tidak kompetitif. That's the problem. Ya kan? Sama-sama menanam ubi kayu, sama-sama mengirim keripik ke luar negeri, tetapi harganya kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Ya gimana mau laku? Ya kan? Kalau enaknya ya nggak ada yang mempertanyakan keripiknya dari Sumbar itu seperti apa. Saya udah pernah coba itu, makanya saya bisa ngomong. Tetapi harganya kalah kompetitif, ya kan? Karena kalau udah bicara ekspor, orang beli pakai kontainer-kontainer, bukan sebungkus dua bungkus seperti kita berwisata ke Padang. Kalau itu mahal sedikit pun ya kita beli aja karena untuk kebutuhan sendiri. Tapi kalau orang beli satu kontainer, dua kontainer, tiga kontainer, beda 10 sen dia pindah ke toko sebelah. Artinya ke negara sebelah maksudnya. Nah, jadi itu. Jadi kita harus mendengarkan apa yang disampaikan pasar. Nah, kalau susah, oh marketnya gini, ini ada orang Minang, orang awak juga tuh di Norway. Pandai bakso Minang tuh Bu Emi, ya ditanya gimana Bu Emi. Nah, researcher tuh main di tengah, dukung itu sisi produksi kita. Dalami riset-riset itu. Bagaimana, apa kekurangan karakteristik di Sumbar itu. Nah, jadi sebenarnya semua bisa dilakukan. Yang penting komitmen. Yang penting kita serius apa tidak. Mau ngirim tim ke sini, ayo saya fasilitasi. Tapi yang serius. Jangan kerjanya sebentar, lebih banyak mainnya ya nanti sayang gitu kan. Nah, jadi kita harus serius. Itu yang ini. Waktu tidak ada lagi. Semua negara berlari. Jangan kita jalan santai terus kalau mau maju. Nah, itu kira-kira Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny, dan sekira sudah gamblang sekali dan berapa poin yang ulang-ulang dari tadi, yaitu kerja keras ya, kemudian bagaimana riset-riset yang dibikin link dengan dunia industri. Baik, ini saya kira kita baru dapat kabar bahwa Pak Wagub ini ternyata masih dalam penerbangan dan kemungkinan besar tidak bisa bergabung dengan kita malam ini. Jadi sudah disampaikan oleh asisten beliau lewat ini tadi grup. Jadi kita ini menjadi sesi terakhir barangkali Pak Denny ya, masih bisa ya Pak Denny ya. Maaf Pak Heri, ya? Tadi katanya ada ya. Sumbar Sekdis itu, mungkin Ibu itu bisa bukan menggantikan, bisa memberikan sesuatu. Tadi dibilang oleh sesprinya Pak Wagub. Itu kelihatannya Ibu itu ada itu Sumbar Burina, Sekdis kali mungkin itu bisa ya. diberikan Ya. kesempatan tuh saya lihat ada Sekdis Ibu. Pangan. Oke. Silakan Burina. Oke, kita lanjut ini ya, pemateri kedua ya, Mande ya, kira-kira Bundo ya.
Ya, silakan. Langsung mungkin langsung komen aja Pak Heri karena waktu kita udah Mhm. ini. Tadi kan sudah banyak pandangan-pandangan penanggap. Jadi mungkin Bu Rina bisa merespon aja dari sisi Pemdanya gitu loh. Iya, betul. Hemat Ya. waktu. Baik. Terima kasih masukannya. Ya, Ibu Rina mungkin kita persilakan ya, walaupun saya melihat ada 4 yang angkat tangan, tapi nanti mungkin di sesi berikutnya tanya jawab dari Pemprov ya, nanti bisa sekaligus menjawab itu nanti ya. Dan kita harap udah ini tetap stay tune di kita ya. Mana tahu nanti masih ada pertanyaan yang terkait dengan Vietnam ya. Baik, Ibu Rina dipersilakan. Ibu Rina sudah Baik. bergabung dengan kita. Baik, terima Silakan, kasih Bu. Pak Heri. Apa suara saya terdengar Pak Heri? Ya, di copy jelas Bu. Silakan Bu, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung di dalam grup Zoom hari ini, walaupun tadi saya kebetulan melihat ada di grupnya petani, ada Zoom ini, saya langsung masuk gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa bergabung dan mendapatkan informasi dari Uda Deni langsung dari Vietnam. Nah mungkin ada beberapa yang sempat saya simak tadi terakhir. Mande, ini ada Mande di sini, ada bapak-bapak, ibu-ibu terkait tentang program unggulan Provinsi Sumatera Barat. Nah tadi saya sudah catat beberapa yang disampaikan dari Uni Emi, kemudian beberapa penanya dan juga beberapa saran-saran untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah ini kalau boleh saya menyampaikan, mohon izin ini. Nah, Provinsi Sumatera Barat, kita sudah punya kebijakan pembangunan pertanian di Sumatera Barat, Bapak Ibu, Mande. Nah, ada program unggulan Sumber Sejahtera namanya yang terkait dengan pertanian. Nah, ada 2 program unggulannya yang terkait dengan pertanian. Yang pertama, kita di Sumatera Barat ada program untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Itu kita mengalokasikan 10% dari anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini untuk sektor pertanian. Ya, ini sudah kita lakukan semenjak dilantiknya Bapak Mahyildi dengan Uda Audi Joinaldi. Nah, ini sudah kita laksanakan di seluruh Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, itu program unggulannya adalah mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi. Nah, tidak hanya padi, juga jagung dalam rangka untuk kemandirian pangan di Sumatera Barat. Nah, ini kebijakan yang kita lakukan untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan-kegiatan yang disandingkan anggaran-anggaran yang berbasis kinerja. Nah, kemudian tadi terkait dengan nilai tukar petani pada saat ini, Mande, izin Uda Deni, saat ini di Sumatera Barat nilai tukar petani kita sudah berada di angka 111. Nah, ini sudah kalau kita lihat pada Oktober 2023 itu sudah mengalami peningkatan sebesar 0,71%. Nah, ini sedikit ada titik teranglah bagi kita ada peningkatan pendapatan petani. Kemudian terkait dengan permasalahan alih fungsi lahan tadi yang kami juga dengarkan. Nah, itu kita di Sumatera Barat sudah ada legalitas yang kita pakai untuk perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Nah, di mana ini sudah kita terapkan di Sumatera Barat tentang PLP 2B tadi. Nah, kita berharap alih fungsi lahan ini bisa kita perlambat gitu. Karena seperti kita ketahui bersama, kadang-kadang di Urangawaiko katiko berado di daerah komunitas inyo itu akan agak sulit juga untuk melarang, tetapi kita memperlambat. Nah, kemudian ada juga permen dari Kepala BPN. Nah, ini ada nomor 1589 tahun 2021 tentang penetapan lahan sawah dilindungi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu juga 2 legalitas yang kita pakai untuk memperlambat alih fungsi lahan di Sumatera Barat. Dan yang terakhir, kita juga mengeluarkan perda. Ada perda kita di Sumatera Barat nomor 4 tahun 2020. Nah, ini jelas-jelas kita mengatakan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, ada peraturan daerah kita bagaimana penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi dari legalitas ini, Pemda Sumatera Barat tetap mempertahankan
agar lahan sawah yang produktif yang IP-nya 2-3 itu tidak beralih fungsi. Nah, itu sudah ada peraturan daerahnya. Kemudian juga kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk pertanian kita. Nah, ini memang dari segi anggaran untuk APBD Sumatera Barat, di mana kita lihat nih pada tahun 2023, nah itu ada 6,7 triliun. Nah, inilah yang kita anggarkan 10% untuk sektor pertanian, Bapak Ibu. Nah, artinya dari target yang kita ingin sampaikan bahwa sektor pertanian ini memang primadona dan sektor ini memang disangga dengan anggaran yang cukup besar. Nah, ini yang menjadi concern dari pemerintah daerah. Nah, memang ada beberapa persoalan-persoalan terkait dengan pertanian. Nah, inilah yang selalu kita upayakan sehingga bisa meningkatkan dari produksi pertanian. Nah, kita tetap bersepakat ya, upaya yang kita lakukan itu pertama tetap bagaimana penyediaan benih atau bibit unggul yang bersertifikat. Nah, ini memang selalu kita upayakan di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, pengadaan bibit-bibit yang kita sebar kepada petani itu selalu yang bersertifikat. Kemudian adanya penyediaan alsintan. Alsintan ini untuk meningkatkan produktivitas dan juga hilirisasi dari produk pertanian kita. Dan kita juga tetap berkomitmen bagaimana penyediaan air irigasi ini dan perbaikan terhadap jaringan irigasi. Nah, ini jelas untuk meningkatkan indeks penanaman kita di Provinsi Sumatera Barat. Nah, terkait tadi tentang inovasi dan teknologi, nah kita selalu di pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengajak Balitbang yang sekarang ini mau diganti menjadi Brida, nah itu selalu bagaimana penerapan teknologi ini bisa dilakukan secara smart farming. Nah, kebetulan kemarin kan kita ada Penastani yang pusatnya di Sumatera Barat. Nah, ini memang temanya memang smart farming. Nah, itu kita coba untuk diadop oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian kita juga berupaya untuk penguatan kelembagaan terhadap kelompok tani. Bagaimanapun juga ujung tombak dari pertanian ini adalah kelompok tani. Nah, inilah beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat terhadap peningkatan produksi pertanian tadi. Kemudian kami mendengar tadi Uni Emi menyatakan bahwa pasar cukup tersedia di luar negeri dan kami berbahagia sekali. Dan memang pelatihan-pelatihan terhadap UMKM itu sudah dilakukan oleh berbagai leading sektor gitu. Tidak saja pertanian, kemudian Perindak, koperasi, juga dari Dinas Pangan itu bersama-sama mempersiapkan agar UMKM ini bisa mandiri. Nah, kalau memang pasarnya ada seperti ini sangat bagus sekali linknya kita sambungkan antara petani kita di Provinsi Sumatera Barat dengan perantau-perantau yang ada di luar negeri seperti yang disampaikan oleh Uni Emi tadi. Kemudian terkait usulan dari Uda Deni tadi, kalau memang bisa kita dari Provinsi Sumatera Barat diajak ke sana, kami sangat berbahagia sekali. Nah, nanti mungkin melalui Bapak Gubernur dan Uda Wakil Gubernur nanti akan kami sampaikan tawaran yang sangat berbahagia sekali bagi kami sehingga kita bisa mengajak masyarakat kita di Sumatera Barat ini juga go internasional. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari kami terkait dari diskusi-diskusi yang tadi kami dengarkan. Dan insya Allah nanti apa yang disampaikan Uda, Uni, kemudian Mandeh nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan Uda Wakil Gubernur. Mungkin itu sedikit saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas tanggapannya dan mewakili juga Pemda ya, yang Pak Wagub yang berhalangan pada malam hari ini. Dan baik, saya lihat untuk menghemat waktu, saya lihat ada 3 yang angkat tangan ya pada ini, dan mungkin ini sekaligus sesi penutup ya, karena kalau di sini saya lihat udah 10:30 malam. Nah, dan pas 3 orang yaitu Ibu Arini, kemudian Ibu Elina dan Pak M. Koto ya. Jadi dipersilakan dulu ke Ibu Arini, kemudian Ibu Elina dan terakhir Pak M. Koto.
Silakan Bu Arini. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Halo. kita copy Bu, kita copy jelas Bu. Silakan Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf saya lagi di luar sawah dan di airport Pak. Jadi mungkin agak ini apa namanya agak ribut. Mungkin saya mau kasih komentar pada prinsipnya sama sih sama yang tadi. Karena sejauh saya mengikuti tadi diskusi-diskusi kita, itu sebenarnya intinya mindset ya. Seperti Pak Denny sampaikan tadi, mudah-mudahan Pak Denny masih ingat saya ya Pak. Saya dulu menghadap ke Bapak di Hanoi. Ya, masih Bu, masih. Jadi apa namanya, kita tahulah kalau mindset memang agak ini ya membutuhkan waktu gitu. Nah, cuman saya menyampaikan mungkin ide agak apa ini ya, agak konyol juga kepada mande di sini kita. Banyak sekali kita sudah berzoom ria gitu, dan sangat bagus kita sebagai inisiator. Cuman tadi saya sangat tertarik sekali dengan riset dan pemanfaatan dan segala macam yang menggambarkan kelemahan kita. Tapi tentu itu ada nilai positifnya. Kalau tidak ada kelemahan kita nggak bisa move on, lebih meningkat. Saya ini kebetulan ada Mandeben di Padang. Kira-kira kita bisa nggak ya Mandeben sesudah ini, kan karena permasalahan kita kan lebar sekali gitu ya. Kita ambil satu percontohan lah, misalnya tadi padi sudah jelas-jelas di Vietnam bisa 3 kali, di kita 2 kali. Itu ada keunggulan mereka. Nah, dan kebetulan Pak Denny jadi sudah menyampaikan juga beberapa kali ya. Dan waktu itu saya juga menyampaikan, boleh nggak sih orang Padang di sini nongkrong sambil magang, saya bilang gitu sampai ininya orang Sumbar gitu. Nah, kalau kita ambil satu spek aja dulu, misalnya padi misalnya. Kenapa orang bisa 3 kali, dan tentu di situ ada teknologi. Dan menarik sekali tadi Pak Khairul bilang, saya tadi agak tergelitik tuh Pak Khairul ya yang di ini. Di mana? Iya, iya Bu. Di Swiss ya. Riset itu ini belum selesai kita sudah harus ini kan. Jadi udah jelas nggak akan dipercaya memang gitu lah. Jadi kita memang applied research kita tuh lemah. Saya kebetulan juga Pak Khairul, 30 tahun saya jadi researcher. Ya. Kadang-kadang kita mau melakukan riset itu cari-cari judul sendiri. Yang kata Pak Denny tadi. Jadi apa yang dibutuhkan di lapangan, kita riset itu. Ini mohon maaf, istilah kami di peneliti dulu, aduh riset kita ini semacam masturbasi. Memuaskan untuk cari si peneliti. Nah ini saya agak vulgar ngomongnya. Nah, jadi kalau kita bertahan juga dengan itu, kebetulan saya sekarang udah kadaluarsa ininya, nggak jadi peneliti lagi. Kalau kita bertahan dengan model waktu saya menjadi peneliti, itu rasa-rasanya sudah kecil sekali Pak untuk move on. Dan kita lihat Vietnam sangat ini, dan tadi Bu Emi juga bilang orangnya bodoh-bodoh banget kok di sana gitu ya. Tapi nggak melawan gitu lah. Nah ini keunggulan kita memang karena kita pinter. Orang Padang kan pinter-pinter semua Pak. Nah jadi banyak berdebat gitu. Nggak apa-apa. Nah kira-kira terutama ke Mandeben, kira-kira kita mengerucutkan gitu sebagai suatu proyek percontohan, bisa nggak ya itu Mandeben? Tapi saya juga agak konyol-konyol juga nih ini, soalnya kan kita organisasi sosial ya, sebagai
penghubung saja gitu ya dengan Pak Wagub, Pak Bu Rina tadi ya. Apa namanya, udah Wagub itu saya kayaknya beliau sangat ini sekali. Waktu saya ke Hanoi saya bangga-banggakan selalu tuh sama Pak Denny. Wagubnya ini kok ini gitu-gitu. Kebetulan saya juga di Saudagar Minang Raya itu kelihatan sekali dia ininya perhatian. Nah, tadi juga sudah disambut oleh Bu Rina, ada semacam kelompok tani dan kemajuan petani gitu. Kira-kira nanti bisa nggak rutin banget gitu ya. Jadi agak ada terobosan gitu, ada terobosan dari Pemda Sumbar berkolaborasi dengan Dubes Hanoi gitu ya. Apa sih yang kita prioritaskan dulu sebagai pilot project-nya gitu. Nah, kalau sudah berhasil satu, mungkin semuanya akan tertarik. Mungkin itu saja Pak yang ini saya masukan saya. Kira-kira jadi dari petani kan udah ada kelompok petani tuh. Jadi bukan studi banding, bukan istilahnya studi banding lagi gitu loh, tapi mempelajari bener, nongkrong banget di sana gitu. Kira-kira apa sih kelemahan kita yang bisa kita improve ke depannya. Itu saja. Tapi mohon maaf kalau misalnya itu tidak mungkin. Kalau Pak Denny bilang, wah itu nggak gampang itu Uni, soalnya itu kan termasuk apa-apa. Cuma saya ingin itu saja. Dan saya flashback sebagai peneliti, ya sebagai peneliti 30 tahun rasanya ya paten sudah banyak. Saya punya paten, tapi patennya juga nggak digunakan, nggak ada gunanya di industri gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mandeaan atas komentar dan keinginan untuk kita move on ya dari masa-masa lalu ya. Kita lanjut saja untuk menghemat waktu ke Ibu Mande Elina ya, Elina Mansyah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan, saya Elina Mansyah, saya dari BRIN juga Pak. Dulu baru bergabung ya dengan BRIN, sebelumnya saya di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Yang ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sharing mengenai tadi perpadian ya. Kebetulan ini saya ada di Solok. Jadi tempatnya Bareh Solo ini Pak. Jadi Bareh yang terkenal di Sumatera Barat. Nah, saya ingin sharing mengenai produksi padi khususnya di Sumatera Barat ini, terutama dalam hal kendala dalam pemanfaatan teknologi. Jadi barangkali di kita ini masih padat karya. Padat karya maksudnya sehingga biaya produksi itu kan tinggi gitu. Jadi alat-alat pertanian itu susah gitu teknologi untuk bisa masuk. Karena contohnya saja ini untuk panen misalnya kan ada combine gitu ya. Ada mungkin jangankan combine harvester itu kan sudah modern ya. Yang sederhana aja thresher lipat gitu yang untuk menuai padi itu. Jadi saat ini kan masih di malambui itu ya, orang malambui seperti itu ya. Nah, kalau pakai thresher aja itu sudah luar biasa menurunkan biaya produksi. Tapi masyarakat itu masih belum bisa gitu karena menghilangkan tenaga kerja gitu. Sehingga tenaga kerja banyak yang menganggur gitu. Jadi memang permasalahannya ini adalah masalah sosial budaya dalam hal penerapan teknologi yang belum bisa kita hapuskan sama sekali gitu, sehingga membuat memang biaya produksi padi kita tinggi. Jadi kalau kita lihat harga beras kita di Sumatera Barat ini mungkin paling tertinggi ya di seluruh Indonesia, sampai saat ini mungkin 17.000 per kilonya. Sementara di Jawa atau daerah lain itu masih 12-13.000. Apalagi untuk Bareh Solo ini. Nah, itu Pak kendala dalam penerapan teknologi khususnya untuk alat dalam hal panen. Kemudian untuk
jenis padi memang di Sumatera Barat ini khas karena padi-padi yang dikonsumsi oleh kita ini memang padi-padi yang pra gitu ya, yang badarai, maksudnya badarai, sehingga memang varietas padi itu sudah banyak dihasilkan sebenarnya. Balai Penelitian Padi itu banyak memang sudah memproduksi, tapi khusus untuk Sumatera Barat itu seleranya spesifik, sehingga padi-padi yang apa namanya pulen lah istilahnya, yaitu kurang bisa diproduksi di Sumatera Barat, sehingga memang varietas-varietas kita ya terbatas di sana, dan mungkin juga perlu kalau yang 2 kali 3 kali musim itu memang mungkin perlu kita cari gitu ya bagaimana teknologinya. Kemudian yang ketiga ini ada peluang kalau bisa dibantu tadi Bu Emi ya. Kebetulan kita sudah ada sumber daya genetik lokal ini yang sudah produksi itu teh asam gulugur. Kita tahu bahwa asam gulugur itu kan sangat bagus ya untuk kesehatan, terutama untuk slimming gitu ya, untuk diet. Nah, dulu memang pemerintah Sumatera Barat pernah mengajak untuk pameran di Saudi Arabia, dan kebetulan itu sangat disukai juga di Saudi Arabia. Nah, namun kelihatannya sekarang itu terkendala pemasarannya. Ini mohon dibantu Ibu Emi mungkin atau mande-mande yang lainnya yang sedang di luar negeri untuk pemasaran. Ini produk dari Kabupaten Sawaluton Sijunjung. Jadi teh yang dibuat dari asam gulugur atau Garcinia cambogia. Jadi kalau ibu bapak ibu untuk searching Garcinia atrophiridis itu banyak keluar, tuh khasiatnya memang luar biasa dan memang sudah dimanfaatkan di seluruh dunia. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Mande Eli. Ya, pemasaran teh ini ya. Nah juga ini kalau di Saudi berarti Mande Mela nih yang di Riyadh sekarang nih. Ya, mungkin kalau di negara lain kalau juga mau coba pasarkan mungkin Pak nanti kita hubungi UMKM-nya. Ya, nanti kayak seperti Bu Emi tadi, mana tahu Bu Emi punya jaringan ya, jaringan pasar untuk ini bisa juga nanti di-share kontaknya. Baik, yang terakhir dari Pak M. Koto, silakan Pak M. Koto. Ya, terima kasih Pak Eri. Selamat malam Pak Denny. Kita pernah komunikasi Pak Denny, mungkin sekitar 1,5 bulan yang lewat, bicara tentang lobster Indonesia dan Vietnam. Saya perkenalkan lagi, saya dari masyarakat aquaculture Indonesia. Kemudian saya dalam malam ini akan pertama mengucapkan terima kasih dari pemaparan Pak Denny tentang pertanian, kemudian ada sedikit perikanan. Mendengar pemaparan dari Pak Denny, kami dari masyarakat perikanan ini agak membatin, agak iri dengan Vietnam, gitu faktanya Pak Denny. Saya sudah bergerak di dunia perikanan sejak awal tahun 2000, jadi hampir 20 tahun. Ya. Mulai dari pembibitan ikan laut, nursery, kemudian sempat ekspor bibit, itu dari tahun 2000 sampai tahun 2005, 5 tahun. Kemudian 5 tahun kedua saya kembali ke kampus. 5 tahun ketiga saya sudah pernah budidaya kerapu di Teluk Mande, pesisir selatan Pak Denny. Waktu itu saya mulai tahun 2013. Kemudian ini kerapu ini komoditi ekspor ke Hong Kong. Jadi waktu tahun 2015 ada pergantian menteri, ada regulasi baru. Kapal Hong Kong dilarang masuk Indonesia. Padahal sarana satu-satunya untuk ekspor ke Hong Kong itu adalah kapal Hong Kong. Jadi saya sendiri sempat membina 15 kelompok pembudidaya kerapu di Mande waktu itu. Ya akhirnya waktu panen perdana kami sudah gagal untuk memasarkan ke Hong Kong. Jadi semuanya rugi dan tutup. Dan sekarang saya masuk di gelombang yang ketiga nih, masih gigih, masih bertahan di perikanan, masih penasaran ya. Kemudian saya perlu informasikan ke Pak Denny bahwa dunia perikanan Indonesia 7 tahun terakhir mengalami kemunduran. Mungkin Pak Denny bisa
bisa monitor juga, kita bersama bisa monitor ya di media. Jadi perikanan Indonesia 7 tahun terakhir mengalami kemunduran, baik di bidang perikanan tangkap maupun di bidang perikanan budidaya. Itu ada datanya semua. Malah kita sangat iri dengan Vietnam. Kalau di bidang pembenihan kerapu itu kita lebih unggul duluan dari Vietnam. Malah kita dulu yang ekspor bibit kerapu ke Vietnam. Sampai sekarang masih ekspor bibit kerapu ke Vietnam, tapi sebagian dulu masih 100% berasal dari Indonesia, sekarang sudah 50%. 50%-nya mereka produksi sendiri. Kemudian waktu kerapu budidaya kita menguasai pasar Hong Kong, waktu kapal Hong Kong dilarang masuk Indonesia, sekarang pasar Hong Kong itu sudah dikuasai oleh Vietnam jadinya. Itu yang kedua. Saya perlu informasikan juga misalnya di bidang budidaya udang faname, itu kita sebelumnya pernah unggul dari Vietnam. Sekarang kita sudah tertinggal dengan Vietnam. Produksi kita sekarang baru 400.000 ton per tahun, Vietnam sudah lebih dari itu. Kemudian di bidang patin juga kita kalah dengan Vietnam. Kerapu sudah menyusul, kita kalah. Kemudian terakhir saya dapat informasi nila juga mereka sudah maju di Vietnam itu. Jadi mereka menggunakan bibit yang unggul, cepat, besar, FCR-nya cost-nya rendah dan profitnya tinggi. Saya dengar itu 57% itu budidaya Vietnam itu keuntungannya 57%. Indonesia itu kalau budidaya nila itu kalau dapat 20% sudah bagus, sudah lumayan gitu. Kemudian kekalahan kita berikutnya adalah di bidang lobster ya, pernah kita diskusikan Pak Denny waktu di telepon setelah Menteri KKP mengunjungi Vietnam, bahwa Vietnam itu butuh bibit lobster itu antara 200 sampai 300 juta ekor per tahun. Itu hampir 90% berasal dari Indonesia. Tapi di bidang budidaya, betul yang disampaikan oleh Pak Denny tadi adalah keuletan dari orang Vietnam luar biasa. Jadi keunggulannya satu itu. Yang kedua, keunggulan di lobster adalah dia dekat dengan pasar utama lobster dunia, yaitu Hong Kong dan Cina. Jadi biaya pemasarannya, logistiknya lebih murah. Kalau dengan jumlah serapan bibit lobster ke Vietnam itu, saya memperkirakan produksi lobster Vietnam itu ada sekitar 20.000 ton per tahun. Kalau produksi Indonesia, di datanya pemerintah itu memang tertulis 6.000, tapi fakta lapangnya tidak sampai 1.000 ton Pak Denny. Jadi kita itu di budidaya lobster, kita itu 1.000 per 20.000-nya Vietnam, jadi sekitar berapa itu? 5%-nya Vietnam, tidak sampai. Padahal bibitnya adalah 90% berasal dari Indonesia. Itu sharing informasi dengan Pak Denny terkait perikanan ya, secara umum. Yang kedua, saya ada pertanyaan satu Pak Denny, bagaimana tentang data produksi perikanan maupun pertanian di Vietnam? Sebab sepanjang yang saya ketahui kalau di Indonesia data yang dirilis pemerintah, baik BPS ataupun di perikanan sendiri, itu jumlah data yang dipublikasikan dengan faktanya sebenarnya yang aslinya setengah atau sepertiganya malah. Ya. Seperti udang faname, kalau kita baca-baca di media, produksi Indonesia itu sudah 1,2 juta ton tahun kemarin. Dan targetnya tahun ini 1,8 juta ton. Targetnya tahun depan 2 juta. Tetapi faktanya setelah kita selidiki dari penggunaan pakan, penggunaan bibit, hanya 400.000 ton. Jadi sepertiga data sebenarnya sepertiga dari data yang dirilis. Sehingga perencanaan program proyek itu menjadi tidak tepat semua ya. Jadi saya ingin tanyakan bagaimana masalah data produksi di Vietnam, apakah yang seperti di Indonesia ini, apakah di sana lebih jujur? Kalau mereka produksinya 600.000 ton, ya disampaikan 600.000 ton, atau seperti Indonesia gitu ya. Data perikanan sampai sekarang itu masih amburadul, terutama data produksi Pak Denny. Jadi kalau data ekspor kan tidak bisa dibohongi, itu bisa dicek di bea cukai dan di karantina ikan. Tapi kalau data produksi kan bisa datanya tidak tepat ya. Itu pertanyaan saya. Kemudian
Saya tertarik dengan pemaparan Pak Denny. Jadi saya punya inisiatif ingin mengundang Pak Denny jadi pembicara di kalangan perikanan Indonesia. Jadi nanti kita akan berbicara khusus tentang perikanan, bagaimana ekosistem, bagaimana karakter budidaya di Vietnam atau perikanan Vietnam itu bisa diadopsi oleh Indonesia. Jadi nanti saya akan undang dari pihak kementerian, mungkin dari pihak dinas perikanan di seluruh Indonesia. Jadi saya akan undang juga akademisi dan para pelaku perikanan Indonesia, akan dibuatkan forumnya Pak Denny kalau ada kesediaannya dan ada waktu. Berikutnya melalui forum ini saya mohon izin Bu Emi yang dari Norway. Saya mohon nanti kita bisa komunikasi Bu Emi. Kami sekarang sedang menyelesaikan dokumen impor ikan salmon dari Norway. Ya. Memang ada beberapa permasalahan yang kita butuh sharing informasi, join dengan pihak Norway. Kemudian kalau ada Bu Emi sendiri bisa bantu kita di sana ya lebih baik sekali. Kita sudah sedang mengurus perizinan, sudah hampir final. Jadi mohon difasilitasi, nanti saya ingin bisa koresponden berhubungan sama Bu Emi. Demikian Pak Eri. Terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak M. Koto. Ini senior saya juga nih di biologi UNAN, nih Pak Denny. Kita sama-sama satu alma mater juga nih. Ya, jadi ada 3 penanya tadi ya. Mungkin langsung saja udah Denny untuk menjawab pertanyaan dari Mandi Aan tadi, kemudian Ibu Elina Mansyah, dan udah M. Koto. Demikian, silakan Pak Denny. Udah. Oke, pertama Mandi Aan, percontohan pilot project, magang, terobosan, apakah Pemda Sumbar bisa memprioritaskan? Saya rasa usulan Bu Aan baik ya. Mungkin Ibu Rina dari Sekretaris Dinas Pangan bisa menangkap tadi esensinya. Nah, kalau kami di Vietnam, KBRI siap saja memfasilitasi. Tentu bisa. Jadi caranya tentu saya akan, kalau ada industri tertentu kita pengen melakukan engagement, nah kita engage saja yang memang saling membutuhkan. Misalnya memang produknya dibutuhkan di Vietnam juga, atau kita bisa mengajak Vietnam untuk invest di Indonesia. Ya silakan saja bertukar tim gitu loh. Apakah Vietnamnya yang ke sana atau Indonesia ke sini, itu bisa dilakukan. Tapi itu tadi pesan saya, yang penting kita serius, ya kan? Kirim tim yang betul-betul memang punya kapasitas, sudah mempelajari di awal, sehingga waktu di sini yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kemudian bukan hanya menyerap ilmunya, tetapi langsung kita bicara market, langsung kita bicara selain memperkuat sisi produksi, langsung kita bicara marketingnya. Itu bisa saja dilakukan. Nah, tentu kita harapkan dukungan dan perhatian dari Pemda, apalagi tadi kita dengarkan paparan dari Bu Rina, sebetulnya semua yang kita bicarakan hari ini sudah ada dalam listnya. Tadi Bu Rina sudah sebut itu semua. Bahkan 10% katanya APBD sudah dialokasikan untuk pertanian. Nah, pertanyaannya, apakah semua kebijakan tersebut sudah efektif dilaksanakan? Sehingga apakah produk-produk kita, produk pertanian yang sudah menikmati 10% APBD itu sudah unggul di antara dengan provinsi lain, dengan negara lain, dengan produk-produk saingan kita. Nah, itu ukurannya bagi kita gitu loh. Jadi bukan hanya kita alokasikan, tetapi seefektif apa implementasinya. Mungkin di situ harus kita perbaiki. Itu dari Bu Aan. Yang kedua dari Ibu Elina. Ibu Elina mengenai produksi padi, kendala pemanfaatan teknologi, masih padat karya, kemudian pemasaran teh. Nah, kenapa orang kita
agak lambat gitu ya untuk menyerap teknologi. Tadi mungkin kita sudah bahas. Satu, memang kalau kita bandingkan dengan Vietnam, pemerintah Vietnam memberikan bantuan. Kalau mau beli teknologi baru, tadi 70% disiapkan anggarannya oleh pemerintah supaya itu bisa diterapkan. Yang kedua, bukan hanya membantu procurement-nya, tetapi juga teknologi itu diuji. Selain memilih teknologi yang sudah diuji, tentu pemerintah yang punya kapasitas. Nggak mungkin petani yang keliling-keliling ke Eropa mencari teknologi yang tepat guna untuk dilaksanakan di Vietnam. Artinya bekerja sama apakah melalui jaringan pemerintah Vietnam atau melalui organisasi-organisasi internasional yang memberikan capacity building bagi pemerintah Vietnam. Nanti mereka seleksi di situ. Nanti setelah ditemukan teknologi yang tepat guna, dibuat pilot project-nya. Selalu kita pilot project, kita uji cobakan dulu. Sukses di Norway, sukses di Swiss, belum tentu sukses di Vietnam. Ya kan? Nah, mereka gunakan pilot project dalam skala kecil. Nah, kalau sukses, segera direplicate. Nah, di sini mereka sangat antusias. Bahkan antar provinsi di Vietnam itu mereka bersaing. Mereka membuat competitiveness index antar provinsi. Jadi dari sisi kemudahan berusaha bagaimana, dari sisi produktivitas pertanian bagaimana, dari sisi, jadi macam-macam elemen itu dilihat secara, mereka bersaing secara sehat dan saling membantu gitu loh. Begitu di provinsi A ini sukses, kemudian pemerintahnya secara nasional mengadakan itu, dikumpulkan itu ahli-ahli pertaniannya. Nah, disampaikan itu contoh yang sudah sukses. Sehingga yang lain tinggal mengikut. Begitu cara mereka untuk melakukan percepatan itu. Sehingga cepat sekali. Nah, kemudian Pak M. Koto, terima kasih Pak perhatiannya. Saya perlu nih memang pemikiran-pemikiran dari Pak M. Koto karena memang selain akademisi juga pelaku usaha. Nah, ini harus kita kombinasi nih Pak, pengalamannya, pengetahuannya, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Memang kita harus keroyok, nggak bisa. Kita nggak bisa ngandalkan pemerintah pusat sendiri, Kementerian KKP ataupun Pemda kita todong-todong, nggak bisa kalau tidak semua bergerak ke satu arah. Di Vietnam itu seperti itu. Cuma di Vietnam ada division of labor yang jelas. Yang pemikir ya berpikir, yang bekerja ya bekerja. Di Vietnam begitu, tidak campur aduk gitu loh. Sehingga mereka dengan pembagian kerja seperti itu, walaupun mereka relatif sederhana tingkat pendidikannya, tetapi ternyata bisa lebih efektif kemajuannya karena menghormati profesi masing-masing. Yang tugasnya memikirkanlah teknologi yang tepat guna. Yang bekerja saja mereka. Nah, mengenai tadi curhatnya Bapak soal ini, ya itulah terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Nah, itu memang kendala kita saat ini. Karena nelayan-nelayan kita kapalnya kecil-kecil, Pak, dibanding dengan negara-negara tetangga. Sehingga nggak mampu itu pergi ke laut lepas, ke laut dalam. Tidak punya fasilitas yang memadai. Ikannya bagus-bagus, segar-segar, tetapi sampai di market sudah turun kualitasnya karena kapal yang kecil-kecil itu. Jadi, sangat memprihatinkan sekali memang kondisi kita. Nah, bagaimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita kan nggak bisa hanya mengeluh saja. Ya, pada saat kita belum punya, ya kita kerjasama. Kita ajak negara yang memiliki kemampuan dan mau membangun sebuah industri perikanan yang istilahnya itu sustainable fisheries, ya kan? Jadi bagaimana kita menjaga stok ikan ini supaya ditangkap dengan jumlah yang cukup dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal dan sustainable untuk para nelayan. Nah, ini butuh dukungan sama-sama. Saya selalu, karena ini merupakan prioritas saya perikanan, saya itu secara reguler berkomunikasi dengan Kementerian KKP, termasuk dengan Pak Menteri. Saya sejak kita menyelesaikan overlapping kita tuh kan dulu kenapa nelayan Vietnam suka banyak masuk ke perairan Indonesia, karena kita kan ada overlapping mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam. Dan alhamdulillah setelah 12 tahun itu berhasil kita selesaikan. Sekarang border kita dengan Vietnam udah jelas, sehingga kita bisa bekerja sama. Nah, sejak itu diselesaikan, saya udah 2 kali mengadakan pertemuan antara Menteri Perikanan kita dengan Menteri Pertanian dan Perikanannya Vietnam. Gunanya apa? Supaya ini terjadi hubungan yang hangat di antara pemerintah, sehingga nanti pengusahanya juga hangat, sehingga nanti kerjasamanya banyak.
Tadi lobster yang Bapak bilang betul. Vietnam membutuhkan bibit lobster dari Indonesia. Mereka membesarkan. Nah, ini juga menarik. Kenapa kita tidak bisa membesarkan? Karena Tuhan Maha Sayang memunculkan bibit lobster di Indonesia. Kenapa dia ekspor ke Vietnam? Nah, ternyata masalahnya kompleks. Ini saya bukan ahli perikanan, nanti Bapak bisa koreksi saya. Tapi masalah kemampuan nelayan Indonesia membesarkan lobster ini bukan karena ketidaktahuan atau nggak ngerti teknologinya, tapi ada masalah yang lebih mendasar. Karena apa? Karena kan lobster itu, bibit itu dibesarkan menjadi lobster butuh berapa lama, Pak? 6 bulan, 7 bulan, ya kan? Nah, nelayan kita itu menangkap bibit untuk makan hari ini sama besok, Pak. Jadi 6-7 bulan mau makan apa? Ya kan? Nah, jadi ini harus dipikirkan. Jadi kalau kita mau membesarkan industri ini semuanya harus kita pikirkan. Tentu harus kita mendukung nelayan-nelayan kita supaya mereka memiliki daya tahan sehingga mampu 6-7 bulan dia menghidupi keluarganya sambil menunggu lobster ini besar. Di awal saja nanti kalau mereka sudah sustainable itu sudah bisa menjadi sebuah industri yang bisa diandalkan. Karena saya sudah datang dengan Pak Menteri KKP, saya sudah datang ke Nacang itu. Kita lihat sendiri itu bagaimana pembesaran. Nggak ada yang susah. Jadi bibit itu katanya kalau di alam 90% mati, makanya lebih baik diekspor. Nah, kenapa dia mati? Karena pada satu titik dia tukar kulit. Nah, pada saat itu dia vulnerable terhadap akan dimakan oleh bibit yang lebih besar. Nah, itulah yang membuat di Vietnam gimana? Bisa 70% selamat. Karena mereka pindahkan tuh, dipilah-pilah berdasarkan umurnya. Sehingga bisa. Jadi teknologinya sederhana sebenarnya. Cuma kalau bacaan saya ini mungkin salah, nelayan kita itu perlu daya tahan secara ekonomi. Bagaimana keluarganya bisa hidup cukup ekonominya sambil dia membesarkan lobster ini. Nah, ini jadi masalahnya masalah perut juga ini, Pak, sebetulnya. Nah, jadi masalahnya kompleks, tapi perhatian kita ke situ. Dan nanti silakan kalau mau kita bicara diskusi, saya senang sekali. Semakin fokus dengan ahlinya semakin baik. Dan market kita punya teman-teman seperti Bu Emi, kalau perlu kita ajak jaringan market. Bukan hanya Bu Emi sendiri, siapa tuh importir-importir ikan dari Eropa, perikanan. Kita ajak nanti. Kan tidak selalu orang Minang. Kalau kita bicara bisnis siapapun, ya kan? Asal dia membutuhkan produk kita ajak gitu. Nah, jadi mungkin itu ya Pak Heri ya. Jadi kalau kita mau teruskan sampai pagi juga bisa sampai pagi nih diskusinya. Karena masalahnya A to Z. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih udah Denny. Pemaparannya yang cukup panjang ya. Dari jam 8 sampai jam 11 malam nih waktu Indonesia, Pak Denny. 3 jam ya, dan narasumber tunggal nih malam ini akhirnya, dan dibantu tadi oleh Ibu dari Pemprov Sumbar juga. Tapi ada beberapa kesimpulan yang saya catat, yang poin-poin kunci yang yang dipaparkan oleh Pak Denny tadi, kemudian juga disampaikan dari Pemprov Sumbar. Bagaimana supaya pertanian, transformasi pertanian dan ketahanan pangan di Sumatera Barat ini bisa ditingkatkan. Yang pertama adalah merubah mindset. Nah, ini memang kita sadari ya, mindset kerja keras, kemudian juga pendampingan yang konsisten ya dari ini. Dan saya kira dari pengalaman saya 20 tahun pendampingan masyarakat baik di Papua, di Flores, itu masyarakat kita juga patuh-patuh Pak Denny sebenarnya, asal yang membantu mendampinginya itu benar juga dan konsisten. Seperti Pak Khairul tadi, kadang-kadang kita nggak by project gitu, projectnya habis ditinggal, nah sehingga nggak konsisten, nggak ada keberlanjutannya, hingga nelayan-nelayan petani kita nggak percaya sama, akhirnya lama-lama nggak percaya sama ahli-ahli kita gitu, karena by project approach-nya gitu pendekatannya. Nah, kemudian kesejahteraan ini memang saya alami sendiri waktu saya mendampingi nelayan di Flores. Bagaimana mereka nggak mau berubah dari memburu paus dan ini karena mereka terlilit hutang yang tidak mungkin dibayar ke tengkulak yang bunganya 40%. Jadi mereka tetap berburu binatang-binatang yang dilarang oleh yang dilindungi gitu. Nah, itu pengalaman saya di sana. Jadi kesejahteraan nelayan ini memang benar kalau diarahkan mereka
untuk budidaya yang butuh daya tahan yang panjang, nah, memang kesejahteraan harus didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro petani dan nelayan secara konsisten dan berkelanjutan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya catat juga adalah produk-produk yang dihasilkan atau riset-riset yang dihasilkan itu harus berhubungan langsung dengan pasar atau industri. Karena kalau tidak ada linknya, itu terputus mata rantainya. Sehingga akan sia-sia saja. Nah, riset bisa jadi hanya sebatas di perpustakaan untuk bahan bacaan, kemudian akhirnya produk-produk yang dihasilkan akan mubazir juga. Nah, akhirnya banyak sekali kita lihat produk kita tidak optimal pemasarannya di lokal maupun di nasional ataupun untuk ekspor. Kemudian harus adanya melibatkan teknologi ya. Di Vietnam tadi kita dengar dia sudah menerapkan industri 4.0 ya. Jadi teknologi dan digitalisasi. Nah, sering kali kita lihat pertanian presisi, peternakan presisi, sehingga pakan, air itu sangat efisien dan tenaga kerja sangat efisien, sehingga itu akan meningkatkan produksi dan produktivitas. Kemudian sukses segera diduplikasi. Nah, itu kuncinya juga. Jadi kisah-kisah sukses atau usaha-usaha sukses harus segera diduplikasi dan diduplikasi ke daerah-daerah lain baik di Sumatera Barat pun di Indonesia. Jadi kira-kira itu Mandemela ya, kesimpulan yang saya catat, 5 kesimpulan yang saya catat. Dan karena tadi Mandemela yang membuka, saya kembalikan waktu ke Mandemela untuk menutup. Demikian, terima kasih. Kalau ada salah janggalnya kami mohon maaf. Udah Denny, masih ada yang mau disampaikan? Ya, saya ingat saya kelupaan menjawab satu pertanyaan dari Pak M. Koto tadi mengenai data. Data ini memang sangat penting ya, karena kalau data saja tidak akurat, bagaimana kita mau membuat policy. Nah, jadi seberapa akurat data kita ya, saya juga nggak paham lah, karena saya nggak terlibat langsung di situ. Tapi kalau berkaca dari Vietnam, bagaimana cara Vietnam membuat data yang reliable? Karena Vietnam itu sangat terbuka. Jadi dia setiap pendataan segala macam selalu dia dibantu oleh organisasi internasional. Misalnya seperti tadi daya saing antar provinsi itu dia bekerja sama dengan USAID, ya kan? Jadi Vietnam ini memiliki konsep mengintegrasikan ekonominya kepada ekonomi dunia. Apapun orang kalau sudah ahlinya ya udah dia buka aja pintunya, silakan kita dibantu katanya. Karena kalau kita data saja kita tidak betul, ya bagaimana kita tahu masalah kita, iya kan? Semua kita akan tersesat kalau datanya sesat. Nah, jadi itulah Pak M. Koto. Jadi kembali lagi tadi kepada contoh-contoh, apakah Vietnam itu pintar-pintar? Enggak, mereka sederhana. Kalau dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu, dia undang orang yang tahu. Terus dia lihat gimana caranya. Oh ya begitu, ya udah dia ikuti. So as simple as that gitu loh. Nah, gimana? Kita mau nggak? Kita mau nggak mengakui ada masalah di depan kita? Kalau kita akui ya sudah akui dulu, and then kita cari solusinya. Data itu harus benar. Gitu kira-kira Pak M. Koto. Iya, terima kasih tambahannya Bunda Denny. Kira-kira ya kita sudah di ujung acara nih pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena Mandemela yang membuka, saya kembalikan ke Mandemela untuk menutup. Terima kasih, dan jika ada kata ya, atau pembicaraan yang kurang berkenan, kami minta maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Yusamandra, SI MSI dari Project Manager. Beliau seorang Project Manager West Hub Indonesia yang sudah menjadi moderator untuk webinar kali ini, webinar Mandeh Minang Mancanegara dengan tema Ketahanan Pangan Sumatera Barat, yang kali ini menghadirkan pembicara kita langsung Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Bapak Denny Abdi SEMSI, dengan topik kemajuan pertanian dan perikanan Vietnam. Seru sekali ya, udah Heri dan Dusun Ranah Ranto serta juga pendengar radio dan peserta di Zoom. Tidak terasa nih ya, 3 jaman ya kita ya
diskusi publik dan rasanya juga tidak akan cukup. Mudah-mudahan nanti akan ada follow up lanjutannya gitu kan ya. Dan ini memang diskusi seperti ini perlu biar selalu hangat ya, udah Heri ya, Pak Denny ya, sehingga tidak terlena dengan yang lainnya, dan itu lagi konsistensi ya yang perlu kita terapkan dalam masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih, luar biasa pembahasan kita kali ini, dan meskipun Pak Wagub belum bisa hadir, mudah-mudahan di lain kesempatan, dan tadi juga sudah terwakilkan oleh Ibu Rina dari Pemda Sumbar. Dan demikian Dusana Ranah dan Rantau, webinar Mandi Minang Mancanegara bidang pendidikan, dan insya Allah akan hadir setiap hari Ahad kerjasama dengan Radio Gebu Minang, menghadirkan topik-topik yang tentu saja selain memberikan motivasi, pencerahan, dan diharapkan juga memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan di ranah terutama untuk Provinsi Sumatera Barat. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah memberikan komentar di channel YouTube kami, Pak Agus. Di sana cuma komentarnya intervensi kita yang lemah, tetapi sebatas itu ya. Dan juga terima kasih yang sudah hadir. Selamat beristirahat. Saya Mela dan seluruh kru radio serta panitia dari Mandi Minang Mancanegara. Kami terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Radio Gebu Minang, bersama dalam satu kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Oke. Baik, Banget ya. Oke, terima kasih Denny.